Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Sari. Gadis miskin yang terpaksa menjual jiwa pada iblis demi nyawa adik tersayang. 1 detik kesalahan di jalan raya mengubah hidupku menjadi neraka dunia. Siapkan tisu kalian. Karena kisah ini akan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Pernahkah kalian merasa dunia ini begitu tidak adil? Sampai rasanya kalian ingin berteriak ke langit. Tapi suara kalian tertahan di tenggorokan karena saking sesaknya. Itulah yang aku rasakan setiap hari. Namaku Sari. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana satu malam yang hujan mengubah seluruh takdir hidupku dari seorang gadis miskin yang tidak berharga menjadi tawanan di sangkar emas yang penuh duri. Malam itu, di sebuah kontrakan petak yang lembab di pinggiran Jatinegara, Jakarta Timur, udara terasa begitu pengap. Bau apek dari dinding yang berjamur bercampur dengan aroma obat-obatan yang menyengat. Aku duduk di lantai ubin yang dingin, memegang sebungkus nasi rames yang sudah dingin. Tangan kananku gemetar saat membagi nasi itu menjadi 2 bagian. Bagian yang ada ayam suwir dan telur dadarnya. Aku taruh di piring plastik bergambar kartun yang warnanya sudah pudar. Sementara bagianku hanyalah nasi putih dengan sisa kuah gulai yang sedikit menempel. Aku menatap sosok kurus yang terbaring di atas kasur tipis tanpa dipan di depanku. Budi, adikku tersayang. Usianya baru 7 tahun. Tapi wajahnya pucat pasi seperti kertas. Tubuh kecilnya dililit selang-selang bening. Suara napasnya terdengar berat dan berbunyi. Seperti ada pasir di dalam paru-parunya. Budi, makan dulu ya sayang. Kakak bawakan makanan enak hari ini. Bisikku pelan. Berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Budi membuka matanya perlahan. Mata itu cekung dan redup. Tidak ada binar keceriaan anak-anak di sana. Kakak makan apa? Tanya Budi dengan suara yang sangat lemah. Hampir seperti bisikan angin. Kakak sudah makan tadi di tempat kerja Bud. Kenyang banget sampai perut kakak begah. Jawabku cepat. Tentu saja itu bohong. Perutku perih melilit karena belum diisi apapun sejak pagi. Tapi demi Allah, aku rela mati kelaparan asalkan adikku bisa makan sesuap nasi. Aku menyuapinya perlahan. Setiap kunyahan Budi terasa seperti irisan silet di hatiku. Dia anak yang kuat. Dia tidak pernah mengeluh sakit. Padahal aku tahu, penyakit gagal ginjal dan komplikasi jantung yang dideritanya pasti sangat menyiksa tubuh kecilnya. Tiba-tiba ponsel bututku yang layar retaknya direkatkan dengan selotip bening bergetar di saku celana. Ada pesan masuk. Jantungku berdegup kencang. Setiap kali ponsel ini berbunyi, aku selalu takut. Takut itu kabar buruk. Dan benar saja. Pesan itu dari administrasi rumah sakit rujukan di Jakarta Pusat. Isinya singkat tapi menghantamku lebih keras daripada pukulan palu godam. Saudari Sari, kami informasikan bahwa batas akhir pelunasan biaya operasi transplantasi dan perawatan adik Anda adalah besok sore pukul 5. Total tagihan yang harus dibayarkan adalah 100 juta rupiah. Jika belum lunas, mohon maaf jadwal operasi akan kami alihkan ke pasien lain. Terima kasih. Duniaku runtuh seketika. 100 juta rupiah. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu kurang dari 24 jam? Gajiku sebagai buruh cuci piring dan kurir serabutan hanya cukup untuk bayar kontrakan dan beli obat jalan. Tabunganku di dalam kaleng biskuit bekas di bawah lemari. Isinya mungkin tidak sampai 500 ribu rupiah. Air mataku menetes tanpa izin. Jatuh tepat di punggung tangan Budi. Dia mendongak. Kakak, kok nangis? Sakit ya kak? Tanyanya polos. Aku buru-buru menghapus air mata itu dengan kasar. Enggak kok. Mata kakak kelilipan debu. Kamu tidur ya? Kakak mau kerja lagi sebentar. Ada orderan tambahan. Bohong lagi. Hidupku penuh dengan kebohongan demi menjaga senyum adikmu.
Setelah memastikan Budi tertidur pulas dan menitipkannya pada Bu Yati, tetangga sebelah yang baik hati, aku keluar rumah. Langit Jakarta malam itu seolah mengerti perasaanku. Gelap, pekat, dan tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Bukan sekadar hujan, tapi badai. Angin kencang membuat pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang mengerikan. Tapi aku tidak punya pilihan. Aplikasi ojek online di ponselku berbunyi. Ada orderan masuk. Pengantaran catering eksklusif dari sebuah restoran mewah di kawasan Menteng menuju sebuah hotel bintang 5 di area Bundaran Hotel Indonesia. Bayarannya lumayan besar karena ada tips tambahan untuk cuaca buruk. Cukup untuk menambah sedikit uang makan Budi besok. Aku menyalakan motor bebek tua peninggalan almarhum bapak. Suara mesinnya batuk-batuk. Seolah protes dipaksa bekerja di cuaca seburuk ini. Ayo dong. Jangan mogok sekarang. Tolonglah. Aku memohon pada benda mati itu sambil menendang pedal starternya berkali-kali. Akhirnya mesin menyala dengan suara berisik. Aku memacu motor menembus hujan. Jas hujan plastik murahan yang kupakai tidak mampu menahan dinginnya air yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Jalanan Jakarta macet parah. Lampu-lampu merah kendaraan memantul di aspal yang basah, menciptakan ilusi optik yang menyakitkan mata. Di kotak belakang motorku, ada tumpukan kotak makanan mahal yang harganya mungkin lebih mahal dari harga diriku. Aku harus hati-hati. Jangan sampai makanan ini rusak. Kalau rusak, aku harus ganti rugi. Dan aku tidak punya uang sepeser pun untuk itu. Pikiranku melayang kemana-mana saat berkendara. Wajah pucat Budi. Angka 100 juta rupiah. Ancaman rumah sakit. Suara dokter yang dingin. Semuanya berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku merasa tercekik. Aku merasa buntu. Ya Allah. Apakah tidak ada sedikit saja belas kasihan untuk kami? Apakah orang miskin dilarang untuk sembuh? Apakah orang miskin dilarang untuk hidup? Tanpa sadar, aku memacu motor lebih kencang. Aku ingin cepat sampai. Aku ingin cepat dapat uangnya. Aku ingin cepat pulang memeluk Budi. Saat melintasi persimpangan besar di dekat kawasan Sudirman, lampu lalu lintas berkedip kuning menuju merah. Harusnya aku berhenti. Logikaku menyuruhku berhenti. Tapi rasa panik dan keputusasaan di dadaku berteriak. Gas Sari. Gas terus. Kalau kamu berhenti kamu terlambat. Kalau terlambat orderan dibatalkan. Kalau dibatalkan kamu tidak dapat uang. Aku menarik gas dalam-dalam. Berharap bisa lolos sebelum arus dari arah berlawanan bergerak. Tapi takdir berkata lain. Dari arah kanan, sebuah mobil sedan hitam mengkilap meluncur keluar dari belokan dengan elegan namun cepat. Mobil itu besar, panjang, dan terlihat sangat kokoh. Di bawah guyuran hujan dan bias lampu jalan, mobil itu tampak seperti monster besi hitam yang siap menelan apa saja. Aku terlambat menyadari keberadaannya. Mataku yang buram karena air hujan dan helm yang berembun tidak melihat datangnya mobil mewah itu. Cit! Braak! Suara benturan itu terdengar mengerikan. Lebih keras dari guntur yang menyambar di langit. Motorku menghantam sisi samping mobil itu dengan telak. Tubuhku terpental. Melayang sesaat di udara sebelum akhirnya menghantam aspal keras yang dingin. Sakit. Seluruh badanku rasanya remuk. Pandanganku berkunang-kunang. Gelap sesaat. Lalu perlahan kembali terang dengan rasa nyeri yang menjalar dari kaki hingga kepala. Namun, hal pertama yang aku ingat saat membuka mata bukanlah rasa sakit di kakiku yang berdarah. Bukan juga motorku yang stangnya sudah bengkok tidak karuan. Mataku tertuju pada kotak makanan di belakang motor yang kini sudah terbuka. Makanan-makanan mewah itu. Steak, pasta, hidangan pembuka yang cantik. Semuanya berhamburan di atas aspal basah. Bercampur dengan lumpur dan air hujan yang kotor. Tidak, tidak, jangan. Jeritku histeris. Suaraku parau kalah oleh suara hujan. Aku merangkak. Mengabaikan lututku yang sobek dan perih terkena air. Aku memunguti potongan daging yang sudah kotor itu dengan tangan gemetar. Berusaha memasukkannya kembali ke dalam kotak. Seolah-olah itu masih bisa diselamatkan.
Ini uang operasi Budi. Ini nyawa adikku. Jangan hancur. Tolong jangan hancur. Aku menangis meraung-raung. Air mataku bercampur dengan air hujan, menciptakan rasa asin yang pahit di ujung bibirku. Aku tidak peduli pada orang-orang yang mulai menepi. Aku tidak peduli pada klakson yang bersahutan. Yang aku pikirkan hanyalah, aku gagal. Aku gagal menyelamatkan Budi. Makanan ini hancur. Aku harus ganti rugi. Dan besok Budi tidak bisa operasi. Habis sudah. Tamat sudah riwayat kami. Di tengah tangisanku yang memilukan, tiba-tiba suasana di sekitarku terasa berubah. Pintu mobil mewah yang kutabrak itu terbuka perlahan. Sebuah payung hitam besar mengembang. Sepasang sepatu kulit berwarna hitam yang sangat mengkilap. Terlihat sangat mahal dan bersih. Turun menapak di atas genangan air kotor tepat di depan wajahku yang sedang menunduk ke aspal. Aku mendongak perlahan, mengikuti alur celana bahan yang licin dan rapi, hingga ke jas hitam yang pas di badan. Lalu ke wajah pemiliknya. Wajah itu tampan. Sangat tampan. Seperti pangeran yang keluar dari buku dongeng. Rahangnya tegas. Hidungnya mancung. Kulitnya putih bersih terawat. Tapi matanya, ya Allah, matanya begitu dingin. Lebih dingin dari angin malam ini. Tatapannya tajam menusuk. Seolah dia sedang melihat seekor kecoa yang menjijikkan. Bukan melihat sesama manusia. Pria itu berdiri tegak. Tidak peduli sedikitpun pada tubuhku yang penuh luka. Dia hanya menatap ke arah pintu mobilnya. Di sana, terlihat goresan panjang yang sangat dalam. Merusak ket hitam mobil yang terlihat sangat sempurna itu. Goresan itu memanjang dari pintu depan hingga ke belakang. Seorang pria lain yang berpakaian seperti supir mendekat dengan wajah pucat dan berbisik pada tuan mudanya. Tapi aku masih bisa mendengarnya di antara suara hujan. Tuan, ini Rolls-Royce Phantom edisi khusus. Catnya harus diimpor langsung dari Inggris. Perbaikannya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Dan biayanya mungkin sekitar 500 juta sampai 1 miliar rupiah karena harus ganti panel bodi. 1 miliar. Duniaku yang tadi sudah runtuh. Kini rasanya seperti diinjak-injak hingga menjadi debu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. 1 miliar. Uang sebanyak itu bahkan tidak pernah kulihat dalam mimpi terliarku sekalipun. Pria tampan berwajah iblis itu menoleh padaku. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyuman sinis yang mengerikan. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah-marah. Tapi suaranya yang rendah dan tenang justru membuat bulu kuduku berdiri. Nona, ucapnya pelan. Kau dengar itu? 1 miliar. Aku gemetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang amat sangat. Aku bersujud di kakinya. Di atas aspal yang kotor. Mengatupkan kedua tanganku. Tuan. Ampun Tuan. Saya tidak sengaja. Maafkan saya. Saya buru-buru. Adik saya sakit Tuan. Saya mohon. Pria itu berjongkok, sehingga wajahnya sejajar dengan wajahku. Dia mengulurkan tangannya yang memakai jam tangan emas. Mengangkat daguku dengan jari telunjuknya. Memaksa aku menatap manik matanya yang sehitam malam. Adikmu sakit? Tanyanya datar. Iya Tuan. Dia butuh operasi besok. Saya mohon belas kasihan Tuan. Saya akan ganti rugi. Tapi tolong jangan sekarang. Saya akan kerja seumur hidup saya untuk Tuan. Asal jangan penjarakan saya. Adik saya butuh saya Tuan. Aku meracau. Air mata dan ingus bercampur baur membuat wajahku pasti terlihat sangat menyedihkan. Dia tertawa kecil. Tawa yang tidak ada rasa humornya sama sekali. Kerja seumur hidup. Gajimu 100 tahun pun tidak akan cukup untuk menutup goresan ini. Ucapnya tajam. Ginjalmu, matamu, jantungmu. Kalau dijual semua pun belum tentu cukup. Aku terdiam. Lidahku keluh. Harapan itu seolah dimatikan paksa. Tiba-tiba ponsel di saku jasnya berbunyi. Dia mengangkatnya tanpa melepaskan tatapannya dariku. Wajahnya berubah sedikit kesal saat mendengar suara dari seberang telepon. Halo Oma. Iya. Aku sedang di jalan. Apa?
Warisan itu akan hangus kalau aku tidak membawa calon istri malam ini juga. Oma jangan main-main. Ini sudah jam berapa? Pria itu terdiam sejenak mendengarkan ocehan di telepon. Lalu matanya kembali menatapku. Meneliti wajahku dari kening sampai dagu. Seolah sedang menilai barang dagangan di pasar loak. Tiba-tiba, sorot matanya berubah. Dari tatapan merendahkan, menjadi tatapan licik penuh perhitungan. Baik Oma, aku akan bawa calon istriku sekarang. Tunggu aku 1 jam lagi. Dia memutus sambungan telepon. Dia kembali menatapku. Kali ini dia tersenyum lebih lebar. Senyuman yang membuat instingku berteriak bahaya. Hei gembel, katanya kasar. Kau butuh 100 juta untuk adikmu kan? Aku mengangguk kaku. Bingung. Dan kau punya hutang 1 miliar padaku. Lanjutnya. Aku mengangguk lagi. Air mataku menetes lagi. Bagus. Aku punya tawaran yang tidak mungkin bisa kau tolak. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Berbisik dengan suara yang membuat darahku membeku. Menikahlah denganku malam ini juga. Hutangmu lunas. Dan biaya operasi adikmu. Aku yang bayar tunai sekarang juga. Aku terbelalak. Menikah. Dengan orang asing ini. Malam ini. Tapi ingat. Lanjutnya dingin sambil berdiri dan membersihkan jasnya yang sedikit terkena cipratan air dari bajuku. Kau hanya akan jadi istri di atas kertas. Kau hanya boneka pajangan untuk memuaskan nenekku. Setelah warisan turun. Kau pergi dari hidupmu. Dan jangan harap kau akan diperlakukan seperti manusia selama menjadi istriku. Dia mengulurkan tangannya. Menunggu jawabanku di tengah hujan deras. Pilih sekarang. Harga dirimu. Atau nyawa adikmu. Aku menatap tangan itu. Tangan yang bersih dan halus. Berbanding terbalik dengan tanganku yang kasar dan kotor. Di kepalaku terbayang wajah Budi yang kesakitan di ruang ICU nanti jika tidak dioperasi. Dengan tangan gemetar. Aku menyambut uluran tangannya. Menjual jiwaku pada iblis berjas hitam ini. Demi napas adikku. Deal tuan. Jawabku lirih. Dan saat itulah. Neraka duniaku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan masih turun dengan gila di luar sana. Tapi di dalam mobil mewah ini. Suara hujan terdengar samar. Seperti dengungan lebah yang jauh. Hening. Dingin. Dan berbau kulit mahal serta parfum maskulin yang menyengat. Aku duduk kaku di kursi penumpang belakang. Tubuhku basah kuyup. Darah dari lututku yang sobek merembes. Menodai karpet beludru tebal di bawah kakiku. Aku ingin menarik kakiku. Aku ingin menyusutkan tubuhku menjadi sekecil debu agar tidak mengotori kemewahan ini. Tapi tidak bisa. Ruang ini terlalu mengintimidasi. Pria itu. Damian. Duduk di sebelahku. Dia sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya menari lincah di atas layar. Wajahnya datar. Tidak ada sedikit pun gurat penyesalan setelah menyeret paksa seorang gadis miskin yang baru saja kecelakaan masuk ke dalam mobilnya. Jalan. Perintahnya singkat pada supir di depan. Mobil melaju halus. Sangat halus sampai aku tidak merasa seperti sedang bergerak. Jauh berbeda dengan motor bututku yang getarannya membuat gigi gemeretuk. Tiba-tiba Damian menyodorkan ponselnya ke depan wajahku. Layar itu menyala terang. Menampilkan bukti transfer mobile banking. Lihat. Katanya dingin. Mataku menyipit. Membaca angka yang tertera di sana. 150 juta rupiah. Ditransfer ke rekening rumah sakit tempat Budi dirawat. Sudah kulunasi. Plus biaya kamar VIP dan deposit pasca operasi. Suaranya terdengar bosan. Seolah uang ratusan juta itu hanya uang receh baginya. Aku menutup mulutku dengan tangan. Menahan isak tangis yang mau meledak. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Budi selamat. Adikku bisa operasi. Beban gunung yang menindih pundakku selama berbulan-bulan tiba-tiba hilang. Tapi, detik berikutnya. Beban baru yang lebih berat langsung menggantikannya. Ingat Sari. Bisik hatiku. Uang ini bukan sumbangan. Ini adalah harga dirimu. Ini adalah harga kebebasanmu. Sekarang kau milikku. Ucap Damian tajam.
seolah bisa membaca pikiranku. Dia menarik ponselnya kembali. Dan ingat satu hal. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Karena kalau kau lari, aku bisa mencabut nyawa adikmu semudah aku menyelamatkannya tadi. Aku mengangguk cepat. Tidak tuan. Saya tidak akan lari. Saya janji. Dia menatapku dengan jijik. Hidungnya berkerut sedikit. Kau bau sampah. Bau selokan. Oma akan muntah kalau melihat calon cucu mantunya seperti gembel begini. Pak Asep. Kita mampir ke butik biasa. Supir bernama Pak Asep itu mengangguk patuh. Siap tuan muda. Mobil berbelok memasuki kawasan perumahan elit di Pondok Indah. Berhenti di depan sebuah bangunan butik modern yang lampunya masih menyala terang meski malam sudah larut. Sepertinya tempat ini memang khusus melayani orang-orang kaya yang butuh penampilan darurat kapan saja. Damian turun. Menyeretku keluar. Cengkeraman tangannya di lenganku terasa sakit. Dia membawaku masuk ke dalam butik. Disambut oleh 2 orang pelayan wanita yang berpakaian rapi dan wangi. Mereka menatapku kaget. Jelas saja. Siapa yang tidak kaget melihat seorang pangeran tampan membawa gadis basah kuyup penuh lumpur dan darah. Bersihkan dia. Perintah Damian sambil melempar tubuhku ke arah pelayan itu. Buat dia terlihat seperti manusia. Kalian punya waktu 30 menit. Jangan lebih. Dan cari gaun yang sopan tapi mahal. Jangan sampai kelihatan murahannya. Aku dibawa masuk ke ruang ganti yang luasnya mungkin 2 kali lipat dari kamar kontrakanku. Di sana, aku diperlakukan seperti barang. Bajuku yang kotor dilepas paksa. Luka-lukaku dibersihkan dengan alkohol yang membuatku mendesis perih. Tapi pelayan-pelayan itu tidak peduli. Mereka bekerja cepat dan diam. Wajah mereka tanpa ekspresi. Mungkin mereka sudah biasa melayani permintaan aneh orang kaya. Mereka memakaikan aku sebuah gaun berwarna putih gading. Bahannya sutra halus yang terasa dingin di kulit. Gaun itu indah sekali. Terlalu indah untuk gadis sepertiku. Di depan cermin besar. Aku melihat pantulan diriku sendiri. Wajahku yang biasanya kusam dan berminyak kini dipoles bedak mahal. Bibirku yang pucat diberi pewarna merah muda. Rambutku yang lepek dikeringkan dan ditata rapi. Siapa gadis di cermin ini? Dia terlihat cantik. Tapi matanya. Mata itu kosong. Seperti mata boneka yang jiwanya sudah mati. Sudah selesai nona. Mari tuan muda sudah menunggu. Ucap salah satu pelayan. Aku berjalan keluar dengan canggung. Sepatu hak tinggi yang mereka pasangkan membuat kakiku yang sakit semakin nyeri. Damian sedang duduk di sofa tunggu sambil melihat jam tangannya. Dia mendongak saat aku keluar. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Ada sedikit kilatan terkejut di matanya. Sangat singkat. Sebelum kembali menjadi tatapan dingin dan angkuh. Lumayan. Katanya datar. Setidaknya kau tidak lagi terlihat seperti tikus got. Ayo. Waktunya sandiwara dimulai. Kami kembali ke mobil. Perjalanan kali ini terasa lebih mencekam. Jantungku berdetak tidak karuan. Kami akan menemui neneknya. Orang yang menjadi alasan kenapa pernikahan gila ini terjadi. Dengar baik-baik. Ucap Damian saat mobil mulai memasuki gerbang sebuah rumah yang sangat besar. Lebih tepatnya istana. Halaman depannya saja mungkin seluas lapangan bola. Pilar-pilar putih menjulang tinggi menyangga atap rumah. Namamu Sari. Tapi malam ini kau adalah Sabrina. Anak rekan bisnisku yang baru pulang dari London. Kau pendiam, anggun, dan sangat mencintaiku. Mengerti? Aku menelan ludah. Sabrina. London. Aku bahkan tidak tahu London itu ada di sebelah mana peta dunia. Tapi tuan, kalau ditanya soal London bagaimana? Tanyaku panik. Jawab seperlunya. Atau senyum saja. Oma sedang sakit parah. Dia mungkin tidak akan bertanya banyak. Tugasmu hanya satu. Buat dia percaya kita akan menikah. Titik. Mobil berhenti di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran raksasa. Seorang pelayan tua berseragam membukakan pintu. Selamat datang tuan muda. Nyonya besar sudah menunggu di kamar utama. Kondisi beliau. Pelayan itu menggantung kalimatnya.
Wajahnya cemas. Damian tidak menjawab. Dia langsung menggenggam tanganku. Erat. Sangat erat sampai jari-jariku sakit. Tapi ini bukan genggaman kasih sayang. Ini genggaman peringatan. Ingat peranmu. Bisiknya tajam di telingaku. Kami berjalan menyusuri lorong rumah yang penuh dengan lukisan-lukisan menyeramkan. Lantai marmernya memantulkan bayangan kami. Suasana rumah ini sepi. Seperti rumah hantu yang dibungkus kemewahan. Kami sampai di depan sebuah pintu kamar ganda. Damian menarik napas panjang. Mengubah ekspresi wajahnya dalam sekejap. Wajah dingin dan kejam itu tiba-tiba berubah menjadi wajah cucu yang khawatir dan penuh kasih. Sungguh aktor yang hebat. Atau mungkin psikopat yang hebat. Dia membuka pintu. Kamar itu luas. Berbau obat-obatan herbal dan bunga melati. Di tengah kamar. Di atas ranjang besar berkelambu. Terbaring seorang wanita tua yang sangat kurus. Wajahnya keriput. Kulitnya pucat. Tapi saat matanya terbuka melihat kami. Sorot mata itu tajam. Sangat tajam dan mengintimidasi. Seperti elang yang sedang mengincar mangsa. Damian. Suara wanita tua itu parau tapi tegas. Oma. Damian bergegas mendekat. Menarikku untuk ikut mendekat. Aku membawanya Oma. Ini dia. Calon istriku. Wanita tua itu. Oma Ratna. Mengalihkan pandangannya padaku. Dia menatapku lama. Sangat lama. Rasanya seperti sedang dikuliti hidup-hidup. Aku berusaha tersenyum. Senyum paling palsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Tangannya yang gemetar terulur. Menyentuh pipiku. Dingin. Cantik. Gumamnya. Tapi matanya terlihat sedih. Kenapa dia terlihat sedih, Damian? Jantungku berhenti berdetak. Ya Allah. Apakah dia tahu? Damian tertawa kecil. Santai sekali. Dia terharu Oma. Dia sedih melihat kondisi Oma. Sabrina ini hatinya sangat lembut. Oma Ratna mendengus pelan. Sabrina. Nama yang bagus. Keluargamu bibit bebet bobotnya jelaskan. Sangat jelas Oma. Ayahnya pengusaha tambang yang lama tinggal di Inggris. Jawab Damian lancar sekali berbohongnya. Oma Ratna menarik tangannya kembali. Dia batuk-batuk hebat. Tubuhnya terguncang. Seorang perawat yang berjaga di sudut kamar segera mendekat. Memberikan minum. Waktuku tidak banyak Damian. Ucap Oma setelah batuknya reda. Napasnya tersengal. Aku bisa merasakan malaikat maut sudah berdiri di sudut kamar ini. Jangan bicara begitu Oma. Ucap Damian. Aku serius. Oma menatap Damian tajam. Kamu tahu syarat warisan kakekmu. Kamu harus menikah. Sah secara agama dan hukum. Sebelum aku menutup mata. Aku tahu Oma. Makanya aku bawa Sabrina ke sini. Kami akan mengurus surat-suratnya besok pagi. Tidak. Potong Oma Ratna keras. Hening. Aku dan Damian saling pandang. Ada kilatan panik di mata Damian. Tidak ada besok pagi. Lanjut Oma Ratna dengan suara yang tiba-tiba bertenaga. Aku tidak percaya padamu Damian. Kamu licik. Kamu bisa saja membuang gadis ini begitu keluar dari pintu kamar ini. Lalu Oma mau apa? Tanya Damian. Rahangnya mengeras. Menahan emosi. Nikahi dia sekarang. Di sini. Di depan mataku. Apa? Teriak Damian dan aku bersamaan. Sekarang. Ulang Oma Ratna. Aku sudah panggil Pak Penghulu langganan keluarga kita. Dia ada di ruang tamu bawah. Panggil dia naik. Aku mau lihat ijab kabul kalian malam ini juga. Detik ini juga. Kalau tidak, semua harta warisan kakek, 5 triliun rupiah, akan aku sumbangkan ke yayasan kucing terlantar. Kakiku lemas. Pandanganku gelap. Menikah sekarang. Malam ini. Tanpa wali dari keluargaku. Tanpa persiapan. Tanpa cinta. Damian menatapku. Wajahnya merah pada menahan marah. Tapi dia tidak punya pilihan. 5 triliun rupiah atau kehilangan segalanya. Dia mencengkeram bahuku. Menatap mataku dengan sorot yang menakutkan. Kita tidak punya pilihan. Bisiknya. Lakukan saja.
Ikuti permainannya. Dan malam itu, di kamar yang berbau kematian, di bawah tatapan nenek tua yang sekarat, aku duduk bersanding dengan iblis berwajah malaikat. Mendengarkan dia mengucapkan kalimat sakral itu, mengikatku dalam sebuah perjanjian yang akan menghancurkan hidupku perlahan-lahan. Saya terima nikah dan kawinnya. Sari binti almarhum Bapak Hartono. Damian berhenti. Dia menatapku tajam. Lalu meralat ucapannya karena teringat nama palsuku. Maaf. Maksud saya Sabrina. Penghulu itu menatap bingung. Siapa nama aslinya, Mas? Damian terdiam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Oma Ratna menyipitkan mata curiga. Suasana ruangan menjadi tegang. Mencekam. Satu kata salah. Tamatlah riwayat kami. Damian menatapku. Memberi kode mata yang mematikan. Aku harus menyelamatkan situasi ini. Tapi bagaimana caranya? Lidahku keluh. Dan air mataku sudah di ujung pelupuk. Siap tumpah membanjiri pipi. Jantungku rasanya berhenti berdetak-detik itu juga. Ruangan yang berbau kematian itu mendadak hening. Senyap. Hanya suara monitor detak jantung Oma Ratna yang terdengar. BF. 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 Irama yang lambat namun menakutkan. Mata elang Oma Ratna menatap Damian tajam. Lalu beralih menatapku. Curiga. Siapa Sari? Tanya Oma Ratna dengan suara parau yang menuntut jawaban. Kenapa kamu sebut nama Sari? Bukankah namanya Sabrina? Damian membeku. Wajahnya pucat. Rahangnya mengeras. Dia kehilangan kata-kata. Pria sombong yang tadi begitu fasih mengancamku. Kini mati kutu di depan neneknya sendiri. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Kalau dia tidak bisa menjawab, habislah kami. Warisan hangus. Operasi budi dibatalkan. Dan aku mungkin akan dibuang kembali ke jalanan malam ini juga. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Budi harus selamat. Entah keberanian dari mana. Tiba-tiba otakku bekerja cepat. Mungkin ini yang disebut insting bertahan hidup. Aku tersenyum lembut. Meremas tangan Damian yang dingin. Lalu menatap Oma Ratna dengan tatapan paling polos yang bisa kubuat. Oma. Maafkan Mas Damian. Ucapku pelan. Suaraku dibuat sehalus mungkin. Nama lengkap saya memang Sabrina Sari Adhitama. Tapi Mas Damian memang suka memanggil saya Sari kalau kami sedang berduaan. Katanya nama Sari itu terdengar lebih sederhana dan membumi. Iya kan Mas? Aku menoleh ke arah Damian. Memberi kode lewat tatapan mata. Iyakan saja bodoh. Damian tersentak. Dia menatapku tak percaya sejenak. Lalu dengan cepat menguasai dirinya kembali. Ah, iya. Benar Oma. Jawab Damian gagap. Sabrina Sari. Aku panggil dia Sari karena dia manis seperti saripati bunga. Alasan yang bodoh sekali. Aku ingin muntah mendengarnya. Tapi Oma Ratna tampaknya percaya. Atau mungkin dia terlalu lelah untuk berdebat. Tatapan curiganya perlahan memudar. Dasar anak muda. Panggil nama saja harus aneh-aneh. Ya sudah. Lanjutkan. Jangan bikin jantungan orang tua. Perintah Oma tegas. Penghulu mengangguk. Dia kembali menjabat tangan Damian. Tangan mereka bertautan di atas meja kecil di samping ranjang Oma. Saudara Damian Abimanyu bin Hartawan Abimanyu. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sabrina Sari binti. Penghulu itu melirik padaku bingung soal nama ayah. Bapak Hartono. Sambarku cepat. Aku tidak mau berbohong soal nama bapakku. Biarlah setidaknya nama bapak disebut dengan benar dalam pernikahan palsu ini. Binti Bapak Hartono. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. 1 juta rupiah. Hanya itu uang tunai yang ada di dompet Damian saat ini. Mahar yang sangat kecil untuk ukuran konglomerat sepertinya. Tapi sangat besar harganya untuk kehancuran hidupku. Saya terima nikah dan kawinnya. Sabrina Sari binti Hartono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Damian lantang. Dalam satu tarikan napas. Tanpa keraguan. Tanpa getaran. Sah.
Tanya penghulu pada saksi yang hanya terdiri dari Pak Asep supir Damian dan perawat Oma. Sah. Jawab mereka serempak. Alhamdulillah. Kata itu terucap. Dan seketika itu juga. Langit-langit kamar rasanya runtuh menimpaku. Air mataku menetes. Bukan air mata bahagia. Tapi air mata duka. Maafkan Sari Pak. Sari menikah tanpa restu Bapak. Sari menjual diri Sari Pak. Oma Ratna tersenyum tipis. Sangat tipis. Dia melambaikan tangan memanggilku. Aku mendekat dengan lutut gemetar. Mencium punggung tangan wanita tua yang kini resmi jadi nenek mertuaku. Jadilah istri yang baik. Bisiknya. Damian itu keras kepala. Jinakkan dia. Aku hanya mengangguk. Tidak berani menjawab. Jinakkan dia. Yang benar saja. Harimau buas tidak bisa dijinakkan oleh kelinci lemah sepertiku. Setelah prosesi singkat itu selesai, penghulu dan saksi keluar. Oma Ratna meminum obatnya dan langsung tertidur karena efek obat penenang yang kuat. Begitu dengkuran halus Oma terdengar. Suasana berubah drastis dalam hitungan detik. Damian yang tadi merangkul bahuku dengan mesra, tiba-tiba mendorongku kasar hingga aku terhuyung menabrak lemari pajangan. Awe! Ringisku kaget. Dia menatapku dengan sorot mata membunuh. Wajah tampannya berubah menjadi topeng kemarahan. Jangan besar kepala. Desisnya tajam. Kau tadi hampir mengacaukan semuanya dengan nama kampunganmu itu. Sari. Cih. Nama pasaran. Tapi tuan yang salah sebut. Belaku pelan. Dia melangkah maju. Mengimpitku ke dinding. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau rokok napasnya. Dia menunjuk hidungku. Jangan pernah membantahku. Mulai detik ini. Namamu Sabrina di depan umum. Dan gembel di depanku. Mengerti? Aku mengangguk takut. Iya tuan. Dan satu lagi. Dia merapikan jasnya. Jangan berpikir karena kita sudah sah. Kau bisa tidur di ranjangku. Atau menikmati hartaku. Kau tidak lebih dari sekadar barang pajangan yang kubeli untuk menutup mulut nenekku. Tugasmu hanya bernapas dan tersenyum saat disuruh. Selebihnya, kau tidak ada. Kau transparan. Ayo pergi. Aku muak melihat wajahmu. Perintahnya. Kami keluar dari istana megah itu. Hujan di luar sudah reda. Menyisakan genangan air dan udara dingin yang menusuk. Kami kembali masuk ke dalam mobil Rolls-Royce yang pintunya masih tergores itu. Saksi bisu pertemuan kami. Pak Asep menjalankan mobil dalam diam. Tidak berani menatap ke kaca spion tengah. Suasana di dalam mobil begitu tegang sampai rasanya oksigen menipis. Ke rumah sakit pusat Pak. Ucap Damian tiba-tiba. Aku menoleh kaget. Tuan. Kita mau ke rumah sakit. Dia tidak menatapku. Matanya lurus ke depan melihat jalanan Jakarta malam hari. Kau pasti mau mengecek adikmu kan? Aku tidak mau kau bekerja dengan hati gelisah lalu mengacaukan rencanaku besok. Pastikan adikmu hidup. Lalu kita pulang ke rumahku. Ada sedikit rasa hangat menjalar di dadaku. Sekecil apapun itu. Ternyata dia masih ingat soal adikku. Terima kasih tuan. Ucapku tulus. Dia hanya mendengus jijik. Jangan berterima kasih. Itu bagian dari transaksi. Setibanya di rumah sakit pusat Jakarta. Aku berlari kecil menuju ruang resepsionis. Mengabaikan gaun mahalku yang menyapu lantai rumah sakit yang berbau antiseptik. Damian berjalan santai di belakangku. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Cuek. Mbak. Pasien atas nama Budi Santoso. Adiknya Sari. Tanyaku pada perawat jaga dengan napas tersengal. Perawat itu mengecek komputer. Oh, Dik Budi. Yang baru saja dilunasi administrasinya ya. Pasien sudah dipindahkan ke ruang persiapan steril. Tim dokter bedah sedang bersiap. Operasi akan dilakukan 2 jam lagi karena kondisinya sudah stabil setelah transfusi darah tadi. Kakiku lemas saking leganya. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Boleh saya melihatnya Mbak? Sebentar saja. Pintaku memelas. Perawat itu mengangguk tersenyum. Boleh. Tapi hanya dari kaca luar ruang steril ya. Dan hanya 1 orang. Aku menoleh pada Damian.
Meminta izin lewat tatapan mata. Dia mengibaskan tangannya abai. Pergilah. 5 menit. Aku tunggu di lobi. Jangan lama-lama. Waktuku adalah uang. Aku berlari menuju ruang kaca itu. Di sana, aku melihat Budi. Tubuh kecilnya sudah memakai baju operasi berwarna hijau. Dia tertidur tenang. Wajahnya tidak sepucat tadi siang. Ada alat monitor canggih di sampingnya. Ini kamar VIP. Fasilitas terbaik. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca dingin. Air mataku jatuh lagi. Jack, kakak berhasil. Kamu bakal sembuh. Kamu bakal main bola lagi. Maafin kakak ya. Kakak harus pergi sebentar. Kakak sudah jual diri kakak buat kamu. Kamu harus hidup ya, Bud. Kamu harus hidup bahagia buat gantiin penderitaan kakak. 5 menit berlalu begitu cepat. Aku tidak rela meninggalkan Budi. Tapi bayangan wajah marah Damian membuatku takut. Aku menghapus air mata. Menguatkan hati. Dan berjalan kembali ke lobi. Damian sedang berdiri bersandar di dinding. Mengetik sesuatu di ponselnya. Begitu melihatku, dia langsung memasukkan ponselnya. Sudah puas dramanya? Tanyanya sinis. Sudah, Tuan. Terima kasih. Ayo, kita pulang. Mobil kembali membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Arah mobil bukan menuju rumah nenek yang tadi, melainkan menuju kawasan apartemen mewah penthouse di daerah Kuningan. Gedung itu menjulang tinggi menembus langit malam. Kacanya berkilauan. Pak Asep menurunkan kami di lobi khusus penghuni VIP. Lift pribadi membawa kami melesat naik ke lantai 40. Ting! Pintu lift terbuka langsung ke dalam ruang tamu yang sangat luas. Lantainya marmer putih. Dindingnya kaca tembus pandang yang memperlihatkan pemandangan lampu kota Jakarta dari ketinggian. Mewah, dingin, dan sepi. Masuk. Perintah Damian sambil melonggarkan dasinya. Aku melangkah masuk dengan ragu. Sepatu hak tinggiku berbunyi tak-tak-tak di atas lantai marmer. Aku merasa sangat kecil di ruangan sebesar ini. Kamar pelayan ada di belakang dapur. Mulai besok kau tidur di sana. Jangan pernah masuk ke kamar utamaku di lantai atas. Dan jangan sentuh barang-barang pribadiku. Baru saja Damian selesai bicara. Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga melingkar yang ada di tengah ruangan. Langkah kaki yang percaya diri dan tegas. Sayang, kamu kok baru pulang sih? Katanya cuma sebentar ke tempat Oma. Jantungku berhenti berdetak lagi. Suara wanita. Aku mendongak. Di tangga itu, turun seorang wanita yang sangat cantik. Tubuhnya tinggi semampai seperti model. Rambutnya pirang bergelombang. Memakai gaun tidur sutra berwarna merah menyala yang sangat seksi. Wajahnya cantik tapi matanya menyeratkan kesombongan tingkat tinggi. Wanita itu menuruni anak tangga terakhir. Berjalan mendekati Damian dan langsung memeluk lehernya. Mencium pipi Damian tepat di depanku. Damian tidak menolak. Dia malah melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. Maaf Clarissa. Ada sedikit drama tadi di rumah Oma. Jawab Damian lembut. Nada suaranya beda 180 derajat dibanding saat bicara padaku. Wanita bernama Clarissa itu melepaskan pelukannya. Matanya yang tajam beralih menatapku. Meneliti dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang lebih parah dari tatapan Damian. Lalu, siapa makhluk dekil ini sayang? Kenapa dia pakai gaun butik langgananku? Tanyanya sambil menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang dan dicat merah. Aku menunduk. Meremas gaunku. Merasa seperti butiran debu di antara dua patung emas ini. Damian tersenyum miring. Oh ini. Perkenalkan. Ini mainan baru kita. Namanya Sari. Atau Sabrina. Terserah kamu mau panggil apa. Mainan baru. Clarissa tertawa renyah. Tawa yang terdengar jahat. Oh, jadi ini istri pura-pura yang kamu ceritakan itu. Yang kamu pungut dari jalanan demi warisan Oma. Clarissa berjalan mengelilingiku. Seperti hiu mengelilingi mangsa. Dia memegang ujung rambutku dengan jijik. Lalu menghempaskannya. Ya ampun. Rambutnya kasar banget. Kayak ijuk sapu. Kulitnya juga kusam. Sayang.
Kamu yakin Oma percaya kalau dia istri kamu? Damian tertawa. Oma sudah tua dan rabun. Asal didandani sedikit. Dia percaya saja. Lagi pula, dia cuma alat. Begitu Oma meninggal dan warisan cair, kita tendang dia balik ke selokan tempat asalnya. Mereka berdua tertawa. Tawa mereka menggema di ruangan mewah itu. Menusuk-nusuk gendang telingaku. Mengiris-iris hatiku. Aku berdiri mematung. Menahan perih yang amat sangat. Jadi ini nasibku. Dianggap sampah. Dianggap mainan. Di hadapan istri sahnya pun. Aku tidak dihargai. Tunggu. Istri sah. Berarti Clarissa ini. Sari. Panggil Damian. Saya Tuan. Mulai malam ini, kau akan melayani segala kebutuhan Clarissa. Dia adalah ratu di rumah ini. Apapun yang dia minta, kau harus turuti. Anggap saja itu latihan jadi pembantu. Karena memang itu levelmu. Clarissa tersenyum licik. Dia melangkah mendekatiku. Wajah cantiknya berubah menyeramkan. Dengar itu babu. Ucapnya pelan. Jangan pernah bermimpi merebut Damian dariku. Kalau kau berani macam-macam. Atau menggoda dia sedikit saja. Aku pastikan kau akan menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Clarissa mengambil gelas berisi anggur merah yang ada di meja. Lalu dengan sengaja. Biur. Dia menyiramkan anggur merah itu tepat ke wajahku. Cairan dingin dan lengket itu membasahi wajah. Masuk ke mata. Dan menodai gaun putih mahal yang kupakai. UPS. Maaf. Tanganku licin. Ucap Clarissa dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Damian hanya diam menonton. Tidak membela. Malah terlihat menikmati pertunjukan itu. Bersihkan lantai ini sampai mengkilap. Jangan tidur sebelum bersih. Ayo sayang. Kita ke kamar. Aku kangen. Mereka berdua berjalan naik ke lantai atas. Meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang luas dan dingin. Dengan wajah basah oleh anggur dan air mata. Gaun pengantinku kotor. Harga diriku hancur. Aku jatuh terduduk di lantai. Menangis tanpa suara. Memeluk lututku sendiri. Budi. Maafkan kakak. Dunia ini jahat sekali, Bud. Kakak takut. Kakak ingin pulang. Tapi aku tidak bisa pulang. Pintu sangkar emas ini sudah terkunci rapat. Dan kuncinya dipegang oleh dua iblis di lantai atas itu. Malam pertama pernikahanku. Bukan dihabiskan di atas ranjang pengantin yang hangat. Tapi di atas lantai marmer yang dingin. Menggosok noda anggur sambil menelan kepahitan takdir. Namun aku tidak tahu. Bahwa di balik penderitaan ini. Ada satu rahasia besar tentang masa lalu Damian dan kecelakaan itu yang belum terungkap. Rahasia yang kelak akan membalikkan keadaan. Dan membuat mereka berlutut di kakiku. Sinar matahari pagi yang menyilaukan menembus dinding kaca apartemen penthouse di kawasan Kuningan itu. Cahayanya jatuh tepat di wajahku. Memaksaku membuka mata yang terasa berat dan bengkak karena menangis semalaman. Aku terbangun dengan badan kaku. Semalam aku tidur di lantai ruang tamu yang dingin. Tanpa selimut. Tanpa bantal. Hanya beralaskan karpet tipis di dekat sofa. Bukan karena aku ingin. Tapi karena Clarissa melarangku masuk ke kamar manapun. Katanya aku terlalu kotor untuk tidur di kasur tamu. Sari. Bangun pemalas. Sebuah tendangan mendarat di pinggangku. Tidak terlalu keras tapi cukup membuatku terlonjak kaget. Aku buru-buru bangun dan duduk bersimpuh. Di depanku, Clarissa berdiri sambil berkacak pinggang. Dia sudah cantik paripurna dengan gaun sutra pendek dan segelas kopi panas di tangannya. Jam berapa ini, Hah? Tanyanya ketus. Maaf, Nona. Saya ketiduran. Jawabku gugup. Clarissa mendengus. Dia memiringkan gelas kopinya sedikit. Menumpahkan isinya sedikit demi sedikit ke atas karpet mahal tempatku tidur tadi. Cairan hitam pekat itu merembes cepat. Mengotori bulu-bulu karpet yang putih bersih. UPS. Tumpah lagi. Ucapnya sambil tersenyum miring. Bersihkan itu sekarang. Pakai sikat gigi. Jangan sampai ada noda tersisa. Kalau Damian lihat karpetnya kotor. Kamu yang kena marah. Bukan aku. Setelah berkata begitu.
Dia melenggang pergi menuju dapur, meninggalkan aku yang menatap noda kopi itu dengan putus asa. Ya Allah, kuatkan hati hamba. Ini baru pagi pertama, dan rasanya aku sudah ingin menyerah. Dengan perut keroncongan karena belum makan sejak kemarin siang, aku merangkak ke kamar mandi pelayan di belakang dapur. Mengambil sikat gigi bekas dan ember kecil. Aku mulai menyikat karpet itu. Menggosok sekuat tenaga sambil menahan air mata agar tidak jatuh. 1 jam berlalu. Tanganku keriput dan perih terkena air sabun. Tapi noda itu belum juga hilang sempurna. Tiba-tiba pintu lift pribadi terbuka. Damian keluar dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi. Aura wibawanya begitu kuat. Tapi wajahnya tetap sedingin es batu. Dia sedang menelepon seseorang. Iya, Pak Produser. Tenang saja. Kami akan ke sana sekarang. Siapkan kameranya. Saya mau angle yang bagus, yang memperlihatkan kalau kami pasangan bahagia. Damian menutup teleponnya. Matanya menyapu ruangan dan berhenti saat melihatku yang sedang berlutut menyikat karpet. Berhenti. Perintahnya. Aku segera berdiri. Menunduk takut. Baju tidurku, kaos oblong bekas yang kubawa dari kontrakan, basah oleh keringat dan air sabun. Tuan, mandi sekarang. Kita berangkat 10 menit lagi. Ucapnya tanpa menatap mataku. Kita mau kemana, Tuan? Tanyaku pelan. Ke rumah sakit. Menjenguk adikmu. Mataku berbinar seketika. Rasa lelah dan lapar hilang entah kemana. Benarkah, Tuan? Kita mau jenguk Budi. Jangan senang dulu. Potong Damian tajam. Kita ke sana bukan karena aku peduli, tapi karena wartawan sudah menunggu di sana. Berita pernikahan mendadak kita sudah bocor ke akun gosip. Saham perusahaanku turun 2% pagi ini karena investor panik. Aku butuh pencitraan. Dia melangkah mendekat. Menatapku tajam. Dengar baik-baik, Sari. Di depan kamera nanti. Kau adalah istriku yang paling bahagia di dunia. Kau harus tersenyum. Menggandeng tanganku. Dan menatapku penuh cinta. Kalau kau membuat kesalahan sedikit saja, atau terlihat sedih, uang deposit rumah sakit adikmu akan kutarik detik itu juga. Mengerti? Mengerti, Tuan. Jawabku cepat. Demi Budi. Aku rela jadi aktris terbaik sekalipun. 10 menit kemudian, aku sudah berganti pakaian. Memakai dress sederhana selutut berwarna biru muda yang dipilihkan asal oleh Damian dari lemari Clarissa. Sedikit kegedean di bagian pinggang. Tapi Damian tidak peduli. Dia memakaikan aku sebuah kacamata hitam besar untuk menutupi mata bengkakku. Ayo jalan. Clarissa tidak usah ikut. Ucap Damian saat melihat Clarissa yang sudah bersiap dengan tas brandednya. Loh, kok aku ditinggal si sayang? Protes Clarissa manja. Ini urusan keluarga. Wartawan tahu istriku namanya Sabrina. Kalau kamu ikut, nanti malah jadi skandal baru. Kamu belanja saja sana. Damian melempar kartu kredit hitam black card ke arah Clarissa. Wajah Clarissa langsung berubah cerah. Dia menangkap kartu itu dengan sigap. Oke sayang. Hati-hati ya. Jangan sampai jatuh cinta sama babu itu. Ejeknya sambil melirik sinis padaku. Di dalam mobil menuju rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Keheningan kembali meraja. Aku duduk merapat ke pintu. Menjaga jarak sejauh mungkin dari Damian. Aku meliriknya diam-diam. Dia sedang membaca berita di tabletnya. Headline berita itu tertulis besar-besar. Pernikahan kilat CEO muda Damian Abimanyu. Siapa sosok Cinderella beruntung itu? Cinderella. Cih. Kalau mereka tahu Cinderella ini sedang disandera iblis, pasti judulnya berubah jadi tragedi upik abu. Sesampainya di lobi rumah sakit, suasana sudah sangat ramai. Puluhan wartawan dengan kamera besar dan mikrofon berjejer seperti semut mengerubungi gula. Cahaya blitz kamera berkilatan menyilaukan mata bahkan sebelum kami turun dari mobil. Damian menarik napas panjang. Dia menoleh padaku, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Tiba-tiba wajah dinginnya berubah total. Dia tersenyum hangat. Tatapan matanya menjadi lembut. Siap sayang, bisiknya. Tapi nadanya penuh ancaman. Siap mas, jawabku.
Mencoba memanggilnya Mas sesuai skenario. Pintu mobil dibuka oleh Pak Asep. Damian turun lebih dulu. Lalu dengan gaya gentleman dia mengulurkan tangan membantuku turun. Wartawan langsung menyerbu. Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan. Mas Damian, apa benar ini istri Anda? Siapa namanya Mas? Kapan menikahnya kok diam-diam? Apa benar karena hamil duluan? Damian merangkul pinggangku protektif. Melindungi aku dari desakan wartawan. Senyumnya tidak pernah luntur. Teman-teman media, tenang dulu. Ucap Damian dengan suara berwibawa. Perkenalkan, ini istri tercinta saya, Sabrina. Kami menikah kemarin malam di depan nenek saya. Mohon doanya ya. Kami sedang buru-buru mau menjenguk adik ipar saya yang sedang sakit. Nanti kami adakan konferensi pers resmi. Dia membawaku menembus kerumunan itu. Tangannya di pinggangku terasa panas. Aku berusaha tersenyum kaku ke arah kamera. Menahan gemetar di lututku. Aktingnya sempurna. Semua orang terpesona. Mereka melihat kami sebagai pasangan serasi. Pangeran tampan dan gadis sederhana yang beruntung. Tidak ada yang tahu kalau tangannya mencubit pinggangku sakit sekali setiap kali aku terlihat melamun. Akhirnya kami berhasil masuk ke dalam lift dan menuju lantai perawatan VIP. Jauh dari kebisingan wartawan. Begitu pintu lift tertutup, Damian langsung melepaskan rangkulannya seolah tanganku beracun. Dia kembali memasang wajah datar. Aktingmu lumayan. Komentarnya singkat. Kami berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Sampai di depan kamar Budi. Jantungku berdebar kencang. Sudah sehari aku tidak melihatnya. Aku membuka pintu perlahan. Di sana. Di atas ranjang pasien yang nyaman. Budi sedang duduk bersandar. Wajahnya terlihat jauh lebih segar daripada kemarin. Selang oksigennya sudah dilepas. Diganti dengan selang infus biasa. Dia sedang menonton kartun di televisi yang tergantung di dinding. Kak Sari. Teriak Budi riang saat melihatku. Air mataku tumpah seketika. Aku berlari memeluknya. Menciumi wajahnya bertubi-tubi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu sudah sadar Dek. Kakak kemana aja? Budi kangen. Kata dokter Budi udah boleh minum susu. Celotehnya polos. Lalu mata Budi tertuju pada sosok tinggi tegap yang berdiri di ambang pintu. Damian. Itu siapa kak? Pacar kakak ya? Tanya Budi sambil menunjuk Damian. Aku menoleh pada Damian. Bingung harus menjawab apa. Apakah harus jujur kalau dia suami yang membeliku? Atau berbohong lagi? Damian melangkah masuk. Dia menutup pintu kamar. Lalu berjalan mendekati ranjang Budi. Anehnya, wajahnya tidak terlihat marah atau jijik seperti biasanya. Dia menatap Budi dengan tatapan yang sulit diartikan. Halo jagoan. Sapa Damian kaku. Saya suami kakak kamu. Mata Budi membulat sempurna. Wah, kakak udah nikah. Kok Budi nggak diundang? Nikahnya mendadak but. Soalnya biar bisa bayar rumah sakit kamu. Jawabku jujur setengah bohong. Budi menatap Damian lekat-lekat. Anak kecil itu punya insting yang kuat. Dia seolah sedang menilai apakah pria di depannya ini orang jahat atau orang baik. Om baik ya sama Kak Sari? Tanya Budi tiba-tiba. Soalnya Kak Sari itu cengeng. Suka nangis kalau malam. Om jangan bikin Kak Sari nangis ya. Damian terdiam. Dia memandangku sekilas. Lalu kembali menatap Budi. Ada sedikit rasa bersalah yang melintas di matanya. Sangat cepat. Iya. Om janji nggak akan bikin kakak kamu nangis. Dusta Damian. Padahal dialah penyebab utama air mataku. Damian duduk di kursi samping ranjang. Dia mengeluarkan ponselnya. Mungkin mau mengecek pekerjaan. Sementara aku sibuk menyuapi Budi buah potong. Suasana hening sejenak. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Tiba-tiba, karena merasa suasana terlalu kaku, Budi nyeletuk. Kak, nyanyiin lagu itu dong. Biar Budi ngantuk. Budi mau tidur lagi. Lagu yang mana sayang? Tanyaku sambil mengusap kepalanya. Itu. Yang bahasa Inggris. Yang dulu sering diajarin ibu waktu kita kecil.
Yang bintang-bintang itu. Oh, twinkle twinkle little star. Tanyaku. Budi menggeleng. Bukan. Yang sedih itu loh Kak. Yang You Are My Sunshine. Aku tersenyum. Itu lagu kesukaan almarhumah ibu. Beliau sering menyanyikannya untuk kami saat hujan turun. Lagu pengantar tidur yang selalu berhasil menenangkan hati kami yang gelisah karena atap kontrakan yang bocor. Baiklah, kakak nyanyinya. Tapi kamu merem. Aku mulai bersenandung pelan. Suaraku tidak merdu-merdu amat. Tapi aku menyanyikannya dengan sepenuh hati. You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy. When skies are gray. Aku menyanyikannya dengan tempo lambat. Penuh perasaan. Sambil menepuk-nepuk paha Budi pelan. You do never know dear. How much I love you. Please don't take my sunshine away. Baru sampai di bait itu. Tiba-tiba terdengar suara kursi berderit keras. Brak. Aku dan Budi terlonjak kaget. Damian berdiri tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi. Matanya terbelalak lebar menatapku. Tangannya gemetar hebat memegang sandaran kursi. Napasnya memburu seolah dia baru saja melihat hantu. Berhenti. Teriaknya. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. Aku ketakutan. Ada apa tuan? Dari mana? Damian menelan ludah. Suaranya tercekat. Dari mana kau belajar nada lagu itu? Aku bingung. Itu lagu biasa tuan. Lagu umum. Ibu saya sering menyanyikannya dulu. Bohong. Bentak Damian. Dia melangkah lebar mendekatiku. Mencengkeram bahuku sakit sekali. Itu bukan versi biasa. Itu nada gubahan khusus. Nada yang diubah di bagian refrainnya. Hanya satu orang di dunia ini yang menyanyikan lagu itu dengan nada sesedih itu. Cengkeramannya makin kuat. Matanya merah menyala. Kilatan trauma masa lalu terlihat jelas di sana. Siapa ibumu? Siapa namamu sebenarnya Teriaknya lagi di depan wajahku. Budi mulai menangis ketakutan melihat kakaknya disakiti. Kakak. Jangan sakiti kakak. Tapi Damian tidak peduli. Dia seperti orang kesurupan. Dia menarik kerah bajuku. Memaksa aku mendongak. Jawab aku Sari. Siapa wanita yang mengajarimu lagu itu? Belum sempat aku menjawab. Tiba-tiba pintu kamar terbuka kasar. Seorang dokter masuk dengan wajah panik. Maaf Pak Damian. Ada masalah gawat. Damian melepaskan cengkeramannya. Mendorongku hingga jatuh terduduk di lantai. Dia menoleh ke dokter dengan napas terengah-engah. Apa? Bentaknya. Dokter itu memegang sebuah map medis. Dia melirik ke arah Budi. Lalu ke arah Damian. Wajahnya pucat. Kami baru saja menerima hasil tes darah lanjutan untuk pasien Budi. Untuk persiapan pencocokan donor ginjal. Dan hasilnya sangat mengejutkan Pak. Ada apa dengan hasilnya? Bicara yang jelas. Dokter itu menelan ludah. Golongan darah Budi dan struktur DNA-nya yang unik memiliki kecocokan 99% dengan Anda. Pak Damian. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Aku ternganga. Apa maksud dokter ini? Damian membeku. Dia menatap Budi. Lalu menatapku. Dan menatap map medis itu bergantian. Wajahnya yang tadi marah. Kini berubah menjadi horor. Apa maksudmu dokter? Desis Damian. Maksud saya Pak. Ada kemungkinan besar. Pasien ini, pasien Budi ini, adalah saudara kandung Anda yang hilang 15 tahun lalu saat kecelakaan besar itu. Petir menyambar di siang bolong. Kakiku lemas tak bertulang. Saudara kandung. Budi adiknya Damian. Kalau Budi adiknya Damian. Lalu aku siapa? Aku menatap Budi yang sedang menangis. Lalu menatap Damian yang kini menatap Budi dengan tangan gemetar ingin menyentuh wajah anak itu. Rahasia besar apa ini ya Allah? Apakah ini jawaban kenapa ibu selalu menangis setiap melihat berita tentang keluarga kaya raya Abimanyu di televisi dulu? Dan di detik itu, aku menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Jika Budi adalah adiknya Damian, berarti aku bukan siapa-siapa bagi Budi. Aku hanyalah anak pungut yang tidak tahu diri.
Pandanganku menggelap. Dan semuanya menjadi hitam. Bau obat-obatan yang menyengat memaksa mataku terbuka kembali. Kepalaku pening. Berdenyut nyeri seperti dipukul palu godam. Langit-langit ruangan berwarna putih bersih. Bukan langit-langit kontrakan yang penuh bercak air. Ini masih di rumah sakit. Aku mencoba bangun. Tapi tubuhku terasa lemas sekali. Aku berada di atas sebuah sofa panjang yang empuk di sudut kamar rawat inap VIP itu. Jangan bergerak dulu. Suara bariton yang dingin itu membuatku membeku. Aku menoleh perlahan. Di samping ranjang pasien. Damian duduk di kursi dengan punggung tegak. Tapi kali ini, matanya tidak menatapku. Matanya terpaku pada wajah Budi yang sedang tertidur pulas karena pengaruh obat bius pasca pemeriksaan. Tangan Damian. Tangan yang biasanya hanya bisa menunjuk dan memerintah itu. Kini menggenggam tangan kecil Budi. Lembut sekali. Sangat hati-hati seolah tangan Budi terbuat dari kaca yang rapuh. Tuan. Panggilku lirih. Tenggorokanku kering. Damian tidak menoleh. Dia tetap menatap wajah Budi. Jari jempolnya mengusap punggung tangan adikku. Namanya bukan Budi. Ucap Damian pelan. Tapi nadanya tajam menusuk. Namanya Dastan. Dastan Abimanyu. Adik kandungku yang hilang 15 tahun lalu. Jantungku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas organ dalam tubuhku. Jadi itu benar. Dokter tidak salah diagnosis. Tuan. Itu tidak mungkin. Budi itu adik saya. Ibu saya yang melahirkannya. Sanggahku. Meski hatiku sendiri ragu. Karena aku tahu, wajah Budi memang tidak mirip denganku ataupun mendiang bapak. Damian akhirnya menoleh. Wajahnya mengerikan. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi tatapan kebencian yang mendalam. Dia berdiri. Berjalan mendekatiku perlahan seperti pemangsa yang memojokkan buruannya. Kau bilang ibumu melahirkannya. Desis Damian. Dia melempar sebuah amplop coklat ke pangkuanku. Buka. Perintahnya. Dengan tangan gemetar. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar foto tua yang sudah agak pudar warnanya. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun. Memakai baju pelaut kecil. Tersenyum lebar di gendongan seorang wanita cantik yang wajahnya mirip sekali dengan Damian. Dan di leher anak kecil itu, ada tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil berwarna merah. Aku menahan napas. Tanda lahir itu. Aku tahu betul tanda lahir itu. Setiap kali memandikan Budi waktu kecil, aku selalu mengusap tanda merah di lehernya itu. Ibu bilang itu tanda keberuntungan. Lihat leher anak itu sekarang. Perintah Damian sambil menunjuk Budi yang tertidur. Aku tidak perlu melihatnya. Aku sudah tahu jawabannya. Air mataku menetes. Jatuh membasahi foto itu. Jadi, siapa kamu sebenarnya, Sari? Tanya Damian dingin. Aku Sari. Anak Bu Ningsih dan Pak Hartono. Jawabku terbata-bata. Dan siapa Bu Ningsih itu? Teriak Damian tiba-tiba. Membuatku terlonjak. Apakah dia wanita iblis yang menculik adikku saat kecelakaan mobil di puncak 15 tahun lalu? Hah? Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Ibu saya orang baik, Tuan. Ibu saya bukan penculik. Demi Allah, Tuan. Ibu saya wanita paling lembut di dunia. Damian tertawa sinis. Orang baik katamu. 15 tahun lalu. Mobil keluargaku kecelakaan masuk jurang di daerah puncak. Ayah dan ibuku meninggal di tempat. Aku selamat karena terlempar keluar. Tapi adikku, Dastan, dia hilang. Polisi hanya menemukan karsit bayinya yang kosong. Kami mencarinya bertahun-tahun. Kami pikir dia dimakan binatang buas atau hanyut di sungai. Damian mencengkeram rahangku. Memaksa aku menatap matanya yang berair. Ternyata, dia dicuri. Dicuri oleh ibumu. Dan dibesarkan dalam kemiskinan. Diberi makan nasi bungkus sisa. Dibiarkan sakit-sakitan sampai ginjalnya rusak. Kau sebut itu orang baik. Itu iblis. Aku menangis histeris. Tidak terima ibuku dihina seperti itu. Cukup, Tuan. Bentakku. Meski takut setengah mati.
Tuan boleh menghina saya. Tuan boleh injak harga diri saya. Tapi jangan hina almarhumah ibu saya. Beliau menemukan Budi di pinggir sungai saat sedang memulung sampah. Budi menangis sendirian di tengah hujan. Ibu menyelamatkannya Tuan. Kalau tidak ada ibu, adik Tuan mungkin sudah mati kedinginan malam itu. Pelak. Damian menampar pipiku. Tidak terlalu keras. Tapi cukup membuat pipiku panas dan hatiku hancur berkeping-keping. Jangan berani-berani membela penculik di depanku. Ucapnya penuh amarah. Dia melepaskan cengkeramannya. Mundur selangkah. Menarik napas panjang berusaha menenangkan diri. Lalu dia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang majikan kepada budak yang paling hina. Mulai detik ini, ucap Damian tegas. Budi, maksudku Dastan, adalah milik keluarga Abimanyu. Hak asuhmu dan keluargamu batal demi hukum karena tindak kriminal penculikan. Duniaku gelap. Aku akan kehilangan Budi. Satu-satunya alasan aku hidup. Satu-satunya keluargaku. Tuan, jangan pisahkan saya dengan Budi. Saya mohon. Saya yang merawatnya dari bayi. Saya yang mengajarinya jalan. Saya yang mengajarinya bicara. Dia tidak bisa tidur kalau tidak saya pupuk punggungnya. Aku bersujud di kaki Damian. Memeluk sepatu pantofel mahalnya. Damian menendang pelan tanganku agar lepas dari kakinya. Kau mau tetap bersamanya? Tanya Damian. Aku mengangguk cepat. Mau Tuan. Saya mau. Saya rela jadi apa saja. Jadi babu. Jadi anjing penjaga. Apa saja asal saya bisa melihat Budi setiap hari. Damian tersenyum licik. Ide kejam sepertinya muncul di kepalanya. Baik. Kau boleh tinggal. Tapi bukan sebagai kakaknya. Bukan sebagai keluarganya. Lalu sebagai apa Tuan? Sebagai babysitter. Sebagai perawat. Kau akan merawat Dastan sampai dia sembuh total pasca operasi ginjal nanti. Tapi ingat satu hal. Damian berjongkok. Berbisik di telingaku. Kau dilarang keras memberitahu Dastan kalau aku adalah kakaknya. Dan kau dilarang memberitahu siapapun tentang fakta ini sampai aku selesai menyelidiki latar belakang busuk keluargamu. Kalau kau buka mulut, aku pastikan makam ibumu akan kubongkar dan tulang belulangnya kulempar ke tempat sampah. Ancaman itu membuat darahku berhenti mengalir. Kejam. Dia benar-benar iblis. Dia mengancam orang yang sudah meninggal. Mengerti Sari? Mengerti Tuan? Jawabku parau. Bagus. Sekarang hapus air matamu. Cuci mukamu. Sebentar lagi Oma datang. Ingat sandiwara kita masih berlaku di depan Oma dan media. Di luar sana, kau adalah istriku. Di ruangan ini, kau adalah anak dari penculik adikku. Camkan itu. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Masuk. Perintah Damian setelah merapikan jasnya. Pintu terbuka. Dan sosok yang paling tidak ingin kutemui muncul. Clarissa. Wanita itu melenggang masuk dengan membawa keranjang buah yang sangat besar. Dia memakai kacamata hitam yang ditaruh di atas kepala. Gayanya sangat sosialita. Hai sayang. Sapanya pada Damian. Lalu matanya melirik sinis padaku yang masih duduk di lantai dengan mata sembab. Ih, drama apa lagi ini? Kok suasananya suram banget? Katanya mau pencitraan. Damian tidak menjawab sapaan mesra Clarissa. Dia justru memberi isyarat agar Clarissa diam. Clarissa, ada perubahan rencana. Ucap Damian serius. Apa? Kita jadi cerai sama gembel ini? Tanyanya antusias. Bukan. Anak ini? Damian menunjuk Budi yang masih tidur. Anak ini adalah Dastan. Clarissa melongo. Mulutnya membentuk huruf O sempurna. Keranjang buah di tangannya hampir jatuh. Dastan. Adik kamu yang hilang itu. Yang katanya udah mati. Iya. Tes DNA-nya cocok 99%. Wajah Clarissa pucat seketika. Ada kilatan ketakutan di matanya. Sangat aneh. Seharusnya dia senang atau kaget biasa. Tapi kenapa dia terlihat takut? Kok bisa? Gagap Clarissa. Bukannya dulu mobilnya jatuh ke jurang yang dalam banget.
Ternyata dia dicuri oleh ibunya wanita ini. Damian menunjukku dengan dagunya. Clarissa menatapku. Tapi tatapannya kali ini bukan meremehkan. Tapi tatapan waspada. Seolah dia sedang menghitung risiko. Terus kamu mau apa sayang? Tanya Clarissa gelisah. Kamu mau bawa anak kampung ini masuk ke keluarga kita? Dia kan kotor. Nanti kalau dia minta warisan gimana? Aku melihat tangan Clarissa gemetar. Kenapa dia peduli soal warisan? Bukankah dia pacarnya Damian? Dia belum jadi istri sah. Dastan berhak atas separuh harta Abimanyu. Itu hukum mutlak keluarga kami. Jawab Damian tegas. Dan Sari akan merawatnya di penthouse kita sampai Dastan sembuh. Clarissa melotot. What? Kamu bawa gembel ini dan adiknya tinggal bareng kita selamanya. Sayang. Kamu gila ya? Rumah kita nanti bau terasi. Diam Clarissa. Bentak Damian. Ini keputusan final. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh angkat kaki dari apartemenku. Clarissa langsung kicep. Dia cemberut. Tapi tidak berani membantah lagi. Dia berjalan mendekati sofa. Duduk dengan kasar sambil melipat tangan di dada. Matanya menatapku tajam. Penuh kebencian yang makin membara. Awas kamu ya. Bisiknya tanpa suara padaku saat Damian sedang mengecek infus budi. Kalau kamu dan adikmu berani macam-macam, aku bikin hidup kalian neraka. Aku hanya menunduk. Tidak punya tenaga untuk melawan. Aku terjebak di antara dua monster. Yang satu ingin membalas dendam masa lalu. Yang satu lagi ketakutan hartanya berkurang. Dan di tengah-tengahnya ada Budi. Adik kecilku yang tidak berdosa. Tiba-tiba Budi menggeliat. Matanya mengerjap-ngerjap. Dia terbangun. Kak Sari. Panggilnya lemah. Aku segera bangkit. Menghapus air mata. Memasang senyum palsu terbaikku. Iya sayang. Kakak di sini. Budi haus kak. Aku menuangkan air putih ke gelas. Membantunya minum dengan sedotan. Damian memperhatikan setiap gerak-gerikku. Mengawasi apakah aku akan meracuni adiknya atau tidak. Kak, tadi Budi mimpi buruk. Kata Budi setelah minum. Mimpi apa dek? Budi mimpi ada mobil nabrak pohon. Terus ada orang jahat yang bawa Budi pergi. Gelap banget kak. Budi takut. Aku terdiam. Damian menegang. Clarissa yang duduk di sofa terlihat gelisah salah tingkah. Itu cuma bunga tidur sayang. Ucapku menenangkan. Bukan kak. Rasanya nyata banget. Terus di mimpi itu. Budi lihat ada tante cantik. Mirip tante itu. Budi menunjuk ke arah Clarissa yang duduk di sofa. Jantungku berhenti berdetak. Damian menoleh cepat ke arah Clarissa. Maksud kamu apa dek? Tanya Damian tajam. Tante yang mana? Itu. Tante yang rambutnya kuning. Di mimpi Budi. Tante itu ada di dalam mobil yang nabrak keluarga Budi dulu. Terus tante itu senyum jahat waktu Budi dibawa pergi sama orang. Ruangan itu mendadak hening. Sangat hening sampai suara jarum jam terdengar berisik. Clarissa berdiri gelagapan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dasar anak gila. Teriak Clarissa histeris. Baru sadar udah ngelindur. Damian. Jangan dengerin omongan anak kampung ini. Dia pasti disuruh kakaknya buat fitnah aku. Damian menatap Clarissa. Matanya memicing curiga. Selama ini dia tahu Clarissa ada di luar negeri saat kecelakaan itu terjadi. Tapi kenapa Budi bisa menunjuknya spesifik? Aku tidak fitnah tante. Ucap Budi polos. Budi cuma cerita mimpi Budi. Clarissa mendekat ke ranjang dengan marah. Tangannya terangkat mau memukul Budi. Heh anak kecil kurang ajar. Jangan sentuh dia. Aku menahan tangan Clarissa. Mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. Masa bodoh dengan sopan santun. Masa bodoh dengan status. Kalau dia menyentuh Budi, aku akan melawannya. Lepasin tangan kotor kamu. Jerit Clarissa. Damian. Tolong. Istri pura-puramu ini nyakitin aku. Rengek Clarissa pada Damian. Damian diam saja. Dia menatap Budi. Lalu menatap Clarissa. Otaknya yang cerdas sedang menyusun kepingan puzzle yang berantakan.
Sari. Lepaskan Clarissa. Perintah Damian datar. Aku melepaskan tangan Clarissa dengan kasar. Clarissa mengusap pergelangan tangannya sambil menyumpah serapah. Kita pulang sekarang. Sari. Kemasi barang-barang adikmu. Dokter bilang dia boleh rawat jalan sambil menunggu jadwal operasi minggu depan. Fasilitas di penthouse lebih lengkap daripada di sini. Ucap Damian. Tapi Tuan, jangan membantah. Atau kesepakatan batal. 1 jam kemudian, kami sudah berada di dalam mobil mewah itu lagi. Menuju penthouse. Menuju penjara mewahku yang baru. Budi terlihat senang karena diajak naik mobil bagus. Dia tidak tahu kalau dia sedang masuk ke kandang singa. Sepanjang perjalanan, Damian diam 1000 bahasa. Tapi aku melihat dia diam-diam mengirim pesan pada seseorang di ponselnya. Cari tahu keberadaan Clarissa pada tanggal 12 Mei 15 tahun lalu. Cek paspor dan tiket pesawatnya. Cari tahu apakah dia benar-benar di London atau ada di Indonesia. Aku mengintip pesan itu dari pantulan kaca jendela. Hatiku berdesir. Apakah mungkin? Apakah mungkin kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa? Dan apakah Clarissa terlibat? Jika benar, maka musuhku bukan hanya kemiskinan dan Damian, tapi juga seorang pembunuh yang menyamar jadi sosialita cantik. Dan aku, Sari, gadis penjual nasi bungkus, harus melawan mereka semua sendirian. Ya Allah, lindungi kami. Sesampainya di penthouse, penderitaan baruku dimulai. Sari. Panggil Clarissa saat Damian sedang mengantar Budi ke kamar tamu yang sudah disulap jadi kamar anak mewah. Iya Nona. Clarissa tersenyum manis. Tapi matanya berkilat jahat. Dia memegang segelas jus jeruk dingin. Karena kamu sekarang statusnya babu. Dan Budi itu adik Damian. Berarti kamu numpang hidupkan di sini. Saya bekerja Nona. Bukan numpang. Jawabku berani. Oh ya. Bagus kalau begitu. Tugas pertamamu. Clarissa menumpahkan jus jeruk itu ke lantai marmer putih. Jilat itu sampai bersih. Apa? Aku terbelalak. Kamu dengar saya. Jila. Sampai bersih. Atau saya teriak sekarang dan bilang ke Damian kalau kamu barusan nyubit saya. Kamu tahu kan Damian lebih percaya siapa? Pacar cantiknya atau anak penculik sepertimu? Aku mengepalkan tangan. Menahan amarah yang meledak di dada. Aku melihat ke arah lorong kamar Budi. Pintu kamar tertutup rapat. Tidak ada yang melihat. Demi Budi. Demi adikku. Aku berlutut perlahan. Menundukkan kepalaku ke lantai yang dingin dan lengket itu. Lidahku keluh. Harga diriku hancur lebur di bawah sepatu hak tinggi Clarissa. Bagus. Anjing pintar. Ejek Clarissa sambil tertawa pelan dan merekam kejadian itu dengan ponselnya. Ini bakal jadi video favoritku kalau aku lagi stres. Saat aku sedang melakukan hal yang sangat memalukan itu. Tiba-tiba pintu depan penthouse terbuka. Brak. Seorang wanita parubaya dengan pakaian glamor dan wajah yang sangat mirip dengan Damian masuk dengan tergesa-gesa. Itu bukan Oma Ratna. Itu wanita lain yang terlihat lebih muda tapi jauh lebih angkuh. Mana dia? Mana anak haram yang katanya ngaku-ngaku jadi adik Damian? Teriak wanita itu. Damian keluar dari kamar Budi karena mendengar keributan. Wajahnya kaget. Tante Rina. Ngapain tante kesini? Wanita bernama Rina itu menatap Damian tajam. Lalu matanya jatuh padaku yang sedang berlutut di lantai dengan mulut basah oleh jus jeruk. Dan siapa gembel menjijikan ini Damian? Jangan bilang ini istri kamu yang bikin heboh berita itu. Ya ampun. Selera kamu rendahan sekali. Persis seperti ibumu dulu. Damian mengepalkan tangan. Jangan bawa-bawa ibu sayatan. Rina tertawa mengejek. Dia melangkah mendekatiku. Sepatunya yang runcing siap menendang wajahku. Minggir kau sampah. Aku mau lihat anak kecil yang katanya pewaris harta kakakku itu. Kalau dia cuma penipu. Aku sendiri yang akan melemparnya dari balkon lantai 40 ini. Ya Allah. Satu musuh belum selesai. Datang lagi musuh baru. Tante Rina. Adik dari ayah Damian yang terkenal serakah dan gila harta. Aku bangkit berdiri.
menghadang jalan Rina menuju kamar Budi. "Jangan sentuh adik saya, Nyonya," ucapku tegas. Rina menatapku tak percaya. "Berani sekali kau menghalangiku, pelayan." Pelak. Tamparan keras mendarat lagi di pipiku yang masih sakit bekas tamparan Damian tadi. Hari ini, wajahku benar-benar jadi sasaran kemarahan orang kaya. "Minggir!" teriak Rina. "Tidak akan." Damian hanya diam menonton. Dia ingin melihat seberapa kuat aku melindungi adikku. Atau dia ingin melihatku hancur. Pertarungan di sangkar emas ini semakin memanas. Dan aku tahu, aku tidak boleh kalah. Karena kalau aku kalah, Budi akan mati. Tamparan kedua Tante Rina sudah melayang di udara. Siap menghantam wajahku yang sudah babak belur. Aku memejamkan mata. Menguatkan hati menerima rasa sakit demi melindungi pintu kamar Budi. Biarlah wajahku hancur. Asalkan adikku tidak disentuh oleh wanita penyihir ini. Namun, detik demi detik berlalu. Rasa sakit itu tidak kunjung datang. Aku membuka mata perlahan. Di depan wajahku, tangan Tante Rina berhenti di udara. Tertahan oleh sebuah tangan kekar yang mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Sangat kuat hingga kuku-kuku wanita itu memutih. Damian. Pria itu berdiri di sampingku. Wajahnya datar. Tapi matanya memancarkan aura membunuh yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahan Tante Rina. "Lepaskan tanganmu dari asetku, Tante," ucap Damian dingin. Suaranya rendah, tapi menggema di seluruh ruangan penthouse yang luas itu. Tante Rina terbelalak. Dia menarik tangannya kasar dari cengkeraman Damian. "Kau membela pelayan kotor ini, Damian. Kau berani melawan tantemu sendiri demi anak penculik ini," teriak Rina histeris. Air liurnya muncrat kemana-mana. Damian melangkah maju, membuat Tante Rina mundur ketakutan hingga menabrak sofa. "Aku tidak membela dia," ucap Damian tenang. "Tapi aku melindungi Dastan. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut adikku, atau membuat keributan di depan kamarnya, akan kulempar keluar dari balkon ini. Tidak peduli itu pelayan, pacar, atau tante kandung sekalipun." Damian melirik tajam ke arah Clarissa yang berdiri mematung di pojok ruangan. Clarissa langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan kukunya. Rina mendengus marah. Wajahnya merah padam karena dipermalukan. Dia merapikan tas mewahnya dengan kasar. "Baik, kau mau main kasar, Damian. Silakan. Lindungi saja anak haram itu. Tapi ingat, aku akan menuntut tes DNA ulang di pengadilan. Aku tidak akan membiarkan harta kakakku jatuh ke tangan penipu kecil itu. Silakan, Tante. Pengacara terbaikku siap meladenimu 24 jam. Tantang Damian santai. Sekarang, pintu keluar ada di sebelah sana. Jangan sampai aku panggil security untuk menyeret Tante seperti sampah." Rina menghentakkan kakinya, menatapku dengan tatapan penuh dendam. "Urusan kita belum selesai, Babu," ancamnya padaku sebelum akhirnya melenggang pergi membanting pintu penthouse dengan keras. Suasana kembali hening. Napas lega berhembus dari dadaku. Kakiku yang tadi tegang menahan berat tubuh akhirnya lemas. Aku merosot jatuh ke lantai, bersandar pada pintu kamar Budi. "Terima kasih, Tuan," bisikku pelan. Damian tidak menjawab. Dia berbalik menatapku. Tatapannya kembali menjadi tatapan majikan yang kejam. Dia melihat sudut bibirku yang berdarah dan pipiku yang merah lebam bekas tamparan. "Berdiri," perintahnya. Aku mencoba berdiri, tapi lututku gemetar hebat. Rasa lapar karena belum makan seharian ditambah guncangan emosi membuat kepalaku berkunang-kunang. "Cih, lemah," desis Damian. Tanpa aba-aba, dia membungkuk. Dan dalam satu gerakan cepat, dia mengangkat tubuhku ke dalam gendongannya. Menggendongku ala bridal style. Aku terkesiap. Spontan melingkarkan tanganku ke lehernya karena takut jatuh. Aroma tubuhnya, campuran mask dan tembakau mahal, menusuk indera penciumanku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena cinta, tapi karena kaget setengah mati. "Tuan, turunkan saya. Saya kotor. Baju Tuan nanti kena noda." Protesku panik.
Clarissa yang melihat adegan itu langsung menjerit. Damian, apa-apaan sih kamu? Kok dia digendong? Biarin aja dia ngesot. Damian tidak menggubris teriakan Clarissa. Dia membawaku berjalan menuju sofa panjang di ruang tengah. Meletakkanku di sana dengan sedikit kasar. Ambil kotak P3K. Clarissa. Perintah Damian. Clarissa menganga tak percaya. Aku. Kamu nyuruh aku ngambil obat buat dia. No way. Sekarang. Atau kartu kreditmu kublokir. Ancaman itu selalu ampuh. Clarissa menghentakkan kaki kesal. Berjalan ke dapur mengambil kotak obat sambil menggerutu panjang lebar. Damian duduk di meja depan sofa. Menatap wajahku lekat-lekat. Tangannya terulur. Menyentuh daguku. Mengarahkan wajahku ke kiri dan ke kanan untuk memeriksa luka. Sentuhannya kasar. Tapi anehnya. Tidak menyakitkan. Kenapa kau diam saja saat ditampar? Tanyanya. Karena kalau saya melawan, dia akan masuk ke kamar Budi Tuan. Jawabku jujur. Dasar bodoh. Umpatnya. Clarissa datang melempar kotak obat ke meja. Nih. Obatin aja sendiri. Aku mau spa. Gerah di sini banyak kuman. Clarissa pergi masuk ke kamarnya. Membanting pintu tak kalah keras dari Tante Rina tadi. Damian membuka kotak obat. Mengambil kapas dan antiseptik. Dia mulai membersihkan luka di sudut bibirku. Au. Perih Tuan. Desisku refleks menarik wajah. Tahan. Katanya datar. Wajahmu ini aset sandiwaraku. Kalau besok media melihat wajah istriku babak belur, saham perusahaanku bisa anjlok lagi. Dikira aku pelaku KDRT. Jadi jangan kegeran. Aku melakukan ini demi uangku. Aku terdiam. Menelan rasa pahit di kerongkongan. Tentu saja. Semuanya demi uang. Demi citra. Sari si manusia tidak pernah ada di matanya. Tuan. Tanyaku memberanikan diri saat dia menempelkan plester di pipiku. Apa? Kenapa Tuan begitu yakin kalau ibu saya penculik? Ibu saya menemukan Budi di pinggir sungai Ciliwung Tuan. Saat itu banjir besar. Budi tersangkut di akar pohon bakau. Dia kedinginan. Biru. Ibu menyelamatkannya. Damian berhenti mengoleskan salep. Tangannya mengepal. Matanya yang tadi sedikit melunak kembali mengeras. Jangan mengarang cerita dongeng sari. Sungai Ciliwung itu jaraknya puluhan kilometer dari lokasi kecelakaan di puncak. Bagaimana mungkin bayi 2 tahun hanyut sejauh itu dan selamat? Mustahil. Tapi itu kenyataannya Tuan. Demi Allah. Ibu saya tidak berbohong. Cukup. Bentak Damian. Dia membanting kapas ke meja. Kau tahu apa yang polisi temukan di mobil kami 15 tahun lalu? Car seat dastan kosong. Dan sabuk pengamannya bukan putus karena benturan. Tapi dipotong. Dipotong dengan pisau. Aku terbelalak. Dipotong. Itu artinya ada orang yang mengambilnya. Sengaja. Dan saksi mata di warung dekat lokasi melihat seorang wanita dengan ciri-ciri mirip ibumu. Membawa bungkusan kain berlari menjauh dari jurang sebelum mobil meledak. Aku menggeleng lemah. Tidak Tuan. Itu pasti salah paham. Sudahlah. Aku tidak butuh pembelaanmu. Bukti DNA sudah cukup. Dastan ada di sini sekarang. Itu yang penting. Soal dosa ibumu. Biar dia pertanggungjawabkan di neraka. Damian berdiri. Meninggalkanku sendirian di sofa dengan hati yang bimbang. Cerita Damian masuk akal. Tapi cerita ibu juga sangat meyakinkan. Siapa yang benar? Siapa yang berbohong? Atau adakah pihak ketiga yang bermain di antara dua kejadian ini? Malam harinya. Hujan kembali turun deras mengguyur Jakarta. Kilat menyambar-nyambar di balik dinding kaca penthouse. Aku sedang menyuapi Budi bubur di kamarnya. Budi terlihat sangat lemas malam ini. Wajahnya kembali pucat. Kak, perut Budi sakit. Keluhnya pelan. Sakit di mana, Dek? Sini kakak usap. Di sini. Dia menunjuk pinggang belakangnya. Rasanya panas, Kak. Kayak ditusuk jarum. Aku panik. Itu area ginjal. Budi, kamu minum obatnya tadi dimuntahin nggak? Nggak, Kak.
tapi rasanya mual banget. Tiba-tiba tubuh Budi menegang. Matanya mendelik ke atas. Mulutnya mengeluarkan busa. Tubuh kecilnya kejang-kejang hebat di atas kasur. Ya Allah! Budi! Dek! Bangun, Dek! Aku berteriak histeris. Tuan! Tuan Damian! Tolong! Pintu kamar terbuka. Damian masuk dengan wajah panik. Dia baru saja selesai mandi. Masih memakai kaos santai. Ada apa? Budi kejang, Tuan. Tolong. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Damian tidak banyak bicara. Dia langsung mengangkat tubuh Budi yang kejang. Berlari keluar kamar. Aku mengekor di belakangnya dengan air mata bercucuran. Pak Asep, siapkan mobil. Sekarang. Teriak Damian melalui interkom. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti neraka. Budi tidak sadarkan diri di pangkuanku. Napasnya putus-putus. Damian menyetir sendiri mobil sportnya kali ini. Menebus hujan badai dengan kecepatan gila. Wajahnya tegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bertahanlah, Dastan. Bertahanlah. Kakak di sini. Gumam Damian berulang-ulang. Sesampainya di UGD Rumah Sakit Pusat, Budi langsung dibawa masuk ke ruang resusitasi. Lampu merah menyala. Kami dilarang masuk. Aku duduk di lantai depan pintu UGD. Menangis tanpa suara. Bajuku basah oleh keringat dan air hujan. Damian mondar-mandir di lorong seperti setrikaan rusak. Dia menelepon semua dokter spesialis terbaik di Jakarta. Saya tidak mau tahu. Datang sekarang atau izin praktek kalian saya cabut. Teriaknya di telepon. 1 jam kemudian. Dokter kepala keluar dengan wajah suram. Keluarga Pak Damian. Damian langsung menyambar kerah baju dokter itu. Bagaimana adik saya, Dok? Kondisinya kritis, Pak. Gagal ginjalnya sudah tahap akhir akut. Racun di tubuhnya menyebar ke jantung. Cuci darah biasa sudah tidak mempan. Lalu harus bagaimana? Lakukan apa saja. Uang bukan masalah. Satu-satunya jalan adalah transplantasi ginjal. Malam ini juga. Kita tidak bisa menunggu donor dari bank organ. Itu butuh waktu berbulan-bulan. Kita butuh donor hidup yang cocok. Sekarang. Damian melepaskan cengkeramannya. Dia mundur selangkah. Ambil ginjal saya. Ucapnya tegas tanpa ragu sedetik pun. Apa? Aku mendongak kaget. Tuan, saya kakak kandungnya. Golongan darah kami sama. DNA kami cocok. Ambil punya saya, Dok. Dua-duanya kalau perlu. Asal adik saya hidup. Dokter itu mengangguk. Baik, Pak Damian. Ini berisiko tinggi karena dilakukan cito atau darurat. Tapi jika Bapak bersedia, kita lakukan screening cepat 1 jam. Kalau lolos, kita operasi subuh ini. Lakukan. Perintah Damian. Malam itu, aku melihat sisi lain dari Damian. Iblis yang kejam itu. Ternyata memiliki hati malaikat untuk adiknya. Dia rela membelah tubuhnya sendiri demi Budi. Sebelum masuk ke ruang persiapan operasi, Damian menghampiriku yang masih duduk lemas di lantai. Dia berjongkok di depanku. Menatapku tajam. Tapi kali ini tidak ada kebencian di sana. Hanya ada kelelahan yang amat sangat. Sari. Iya, Tuan. Aku akan masuk ruang operasi. Nyawaku dan nyawa Dastan ada di tangan dokter. Kalau terjadi sesuatu padaku. Dia merogoh saku celananya. Mengeluarkan sebuah kunci kartu emas. Ini akses brankas pribadiku di penthouse. Pinnya tanggal kecelakaan itu. 1205, di sana ada surat wasiat yang sudah kubuat sebelum menikahimu. Aku terdiam. Air mataku menetes lagi. Tuan jangan bicara begitu. Tuan pasti selamat. Budi pasti selamat. Dengar dulu. Bentaknya pelan. Kalau aku mati di meja operasi, setengah hartaku akan jatuh ke tangan Dastan. Dan kau kutunjuk sebagai walinya sampai dia dewasa. Lindungi dia dari Tante Rina dan Clarissa. Mengerti? Aku menangis tergugu. Kenapa Tuan percaya pada saya? Tuan bilang saya anak penculik. Damian tersenyum tipis. Sangat tipis.
Karena hanya kau satu-satunya orang di dunia ini yang tulus mencintai adikku melebihi nyawamu sendiri. Aku melihat itu di matamu. Dia berdiri, mengusap kepalaku sekilas. Kasar dan kaku. Jaga dia. Doakan kami. Damian berbalik. Berjalan gagah memasuki pintu ruang operasi yang dingin. Meninggalkanku sendirian lagi di lorong rumah sakit yang sepi. Pukul 3 pagi. Lampu operasi masih menyala merah. Hujan di luar semakin deras diiringi petir yang menggelegar. Tiba-tiba, ponsel Damian yang dititipkan padaku bergetar. Ada pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Aku ragu membukanya. Tapi pesan itu muncul di layar notifikasi. Isinya membuat darahku berhenti mengalir. Kerja bagus Damian. Nikmati sisa waktumu dengan adikmu. Karena rem mobilmu yang kutabrakan 15 tahun lalu, sepertinya kurang pakem dibandingkan rem mobilmu sekarang. Hati-hati di jalan pulang. Pesan ancaman. Dan pengirimnya tahu soal sabotase rem mobil 15 tahun lalu. Tanganku gemetar hebat hingga ponsel itu jatuh ke lantai. Retak. Siapa ini? Siapa dalang sebenarnya? Apakah Clarissa? Atau Tante Rina? Atau orang lain yang lebih kuat? Dan saat aku membungkuk mengambil ponsel itu, aku melihat sepasang sepatu hak tinggi merah berdiri di depanku. Aku mendongak perlahan. Clarissa berdiri di sana. Tersenyum manis sambil memegang 2 gelas kopi panas. Tapi di balik punggungnya, dia menyembunyikan sebuah suntikan berisi cairan bening. Hai Sari. Haus ya nungguin suami orang operasi. Minum dulu yuk. Katanya dengan nada yang sangat ramah. Terlalu ramah. Instingku berteriak. Lari Sari. Lari. Wanita ini mau membunuhmu. Kopi panas di tangan kanan Clarissa mengepulkan asap. Tapi mataku terpaku pada tangan kirinya yang disembunyikan di balik punggung. Ada kilatan logam di sana. Jarum suntik. Insting bertahan hidupku yang ditempa kerasnya jalanan Jakarta langsung menyala. Saat Clarissa menyodorkan gelas kopi itu sambil tersenyum manis. Aku tidak menerimanya. Sari, kok bengong? Minum dong. Katanya memaksa. Langkahnya semakin dekat. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau niat jahat yang busuk. Aku mundur selangkah. Tanganku diam-diam meraba saku celana. Menggenggam ponsel Damian yang layarnya sudah retak. Kamu mau membunuhku? Nona. Tanyaku lantang. Sengaja kuaskan suaraku agar menggema di lorong sepi itu. Senyum Clarissa menghilang. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng setan. Pintar juga kamu gembel. Desisnya. Kalau kamu mati karena serangan jantung mendadak di sini, tidak akan ada yang curiga. Orang miskin kan biasa mati muda karena penyakit. Dia membuang gelas kopi itu ke lantai. Prang. Cairan panas menciprat kemana-mana. Clarissa menerjang maju. Mengacungkan jarum suntik itu ke arah leherku. Mati kau. Teriaknya. Aku mengelak ke samping. Gerakanku gesit karena terbiasa menghindari kejaran Satpol PP saat jualan di pinggir jalan. Clarissa yang memakai sepatu hak tinggi kehilangan keseimbangan. Dia terhuyung menabrak dinding. Tapi dia bangkit dengan cepat. Matanya merah menyala seperti orang gila. Gara-gara kamu dan adik sialanmu itu. Rencanaku hancur. Seharusnya warisan Damian jatuh ke tanganku setelah kita menikah. Tapi bocah ginjal rusak itu malah muncul. Kalian harus mati. Biar hartanya jadi milikku. Jadi kamu. Teriakku sambil memeluk tas berisi baju ganti Budi sebagai tameng. Kamu yang kirim pesan ancaman itu. Kamu yang sabotase mobil keluarga Damian 15 tahun lalu. Clarissa tertawa melengking. Mirip kuntilanak. Aku. Aku waktu itu masih SMP bodoh. Itu kerjaan papaku dan Tante Rina. Mereka sekongkol. Tapi aku yang akan menyelesaikan sisanya malam ini. Pengakuan itu keluar begitu saja. Tante Rina dan ayah Clarissa. Jadi ini konspirasi besar demi harta. Clarissa menerjang lagi. Kali ini dia berhasil mencengkeram rambutku. Menariknya kuat sekali sampai kulit kepalaku rasanya mau lepas. Jarum suntik itu sudah berada 1 senti dari leherku. Ucapkan selamat tinggal Sari. Aku memejamkan mata.
Menyebut nama Allah dalam hati. Budi. Maafin kakak. Kakak gagal. Dor. Suara tembakan peringatan memekakkan telinga. Lepaskan dia. Angkat tangan. Clarissa terlonjak kaget. Cengkeramannya terlepas. Dia menoleh ke belakang. Di ujung lorong, sekelompok polisi berseragam lengkap dan beberapa pria berjas hitam bawahan Damian berlari mendekat dengan senjata teracung. Jangan bergerak. Anda ditahan atas percobaan pembunuhan. Teriak salah satu polisi. Clarissa panik. Dia menjatuhkan suntikan itu dan mencoba lari ke arah tangga darurat. Tapi hak sepatunya patah. Dia jatuh tersungkur mencium lantai rumah sakit yang dingin. 2 orang polisi langsung menyergapnya. Memborgol tangannya ke belakang. Lepasin. Kalian tahu siapa papa saya? Papa saya pejabat. Kalian semua bakal dipecat. Teriak Clarissa histeris saat diseret pergi. Salah satu pria berjas menghampiriku. Dia Pak Hadi. Kepala Keamanan Kepercayaan Damian. Nona Sari tidak apa-apa. Tanyanya sopan. Aku menggeleng lemas. Tubuhku gemetar hebat. Pak. Clarissa. Dia bilang Tante Rina. Kami sudah merekam semuanya Nona. Jawab Pak Hadi tenang sambil menunjuk kamera kancing di jasnya. Pak Damian sudah memerintahkan kami mengawasi Nona dan Clarissa sejak awal. Pak Damian curiga ada pengkhianat di lingkaran terdekatnya. Malam ini, semua bukti sudah lengkap. Polisi sedang menuju rumah Tante Rina sekarang. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di kursi tunggu. Jadi Damian sudah tahu. Dia memasang badan sebagai umpan. Tiba-tiba lampu merah di atas pintu ruang operasi padam. Pintu terbuka. Dokter bedah keluar dengan masker yang masih menggantung di leher. Bajunya penuh bercak darah. Keluarga Pak Damian. Panggilnya. Aku langsung bangkit. Melupakan rasa takutku barusan. Saya Dok. Saya istrinya. Bagaimana suami dan adik saya? Dokter itu menghela napas panjang. Wajahnya lelah. Operasinya sangat rumit. Kondisi ginjal Dastan sudah sangat buruk. Dan Pak Damian sempat mengalami pendarahan hebat saat pengambilan organ. Jantungku berhenti berdetak. Dunia berputar. Tidak. Jangan bilang mereka pergi. Tapi dokter itu tersenyum tipis. Alhamdulillah. Masa kritis sudah lewat. Ginjal baru Dastan berfungsi dengan baik. Dan Pak Damian, meski lemah, tanda vitalnya stabil. Mereka berdua selamat. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Aku sujud syukur di lantai rumah sakit. Menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis sedih, tapi tangis bahagia yang membuncah di dada. Beban gunung yang kupikul selama ini akhirnya hancur lebur. 3 hari kemudian, cahaya matahari pagi masuk malu-malu lewat celah tirai kamar VVIP. Di ranjang sebelah kiri, Budi alias Dastan sedang tidur pulas dengan wajah yang sudah mulai merona merah. Tidak pucat lagi. Di ranjang sebelah kanan, Damian duduk bersandar sambil membaca berkas laporan polisi. Wajahnya masih pucat. Tapi aura dinginnya sudah jauh berkurang. Aku sedang mengupas apel di kursi tengah. Antara 2 lelaki yang paling kucintai di dunia ini. Tuan, makan dulu buahnya. Ucapku sambil menyodorkan potongan apel. Damian menutup berkasnya. Dia menatap apel itu. Lalu menatapku. Berhenti memanggilku tuan. Katanya datar. Aku bingung. Lalu panggil apa? Mas. Bos. Panggil saja suami. Atau sayang kalau kau mau. Pipiku panas seketika. Pasti merah seperti kepiting rebus. Tuan. Maksud saya mas bercanda ya. Damian tidak tersenyum. Dia menatapku serius. Sangat dalam. Aku sudah baca laporan polisi tentang ibumu. Sari. Tanganku yang memegang pisau buah berhenti. Jantungku berdebar lagi. Apakah dia masih menganggap ibuku penculik? Ternyata aku salah. Lanjut Damian pelan. Suaranya bergetar. Saksi kunci yang dulu dibayar Tante Rina untuk tutup mulut akhirnya bicara. Malam itu, ibumu bukan menculik Dastan. Dia melihat mobil kami didorong ke jurang oleh orang suruhan Tante Rina. Saat mobil terbakar,
Ibumu nekat turun ke jurang. Menarik Dastan keluar dari jendela mobil yang pecah. Tangan ibumu terbakar parah demi melindungi adikku. Air mataku menetes mendengar cerita itu. Ibu tidak pernah cerita kalau tangannya terbakar karena itu. Dia bilang kena minyak panas. Damian melanjutkan. Ibumu melihat para pembunuh itu turun mencari korban yang selamat. Karena takut Dastan dibunuh juga. Ibumu membawanya lari. Bersembunyi di gorong-gorong sungai. Dia merawat Dastan dalam kemiskinan dan ketakutan. Menjaga rahasia itu sampai mati demi keselamatan adikku. Damian menunduk. Ada air mata yang jatuh dari mata elangnya. Pria angkuh itu menangis. Ibumu bukan penculik Sari. Dia pahlawan. Dia malaikat penjaga adikku. Dan aku malah menghinanya. Aku menampar anak kandungnya. Damian menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan aku Sari. Maafkan kebodohanku. Maafkan kekejamanku. Kau boleh pukul aku. Kau boleh maki aku. Atau kau boleh pergi membawa Dastan kalau kau mau. Aku tidak pantas jadi kakaknya. Dan tidak pantas jadi suamimu. Aku meletakkan piring buah di meja. Berjalan mendekati ranjang Damian. Tuan. Mas Damian. Ucapku lembut. Ibu saya selalu mengajarkan satu hal. Dendam itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Ibu pasti sudah memaafkan Mas. Dan saya. Aku memberanikan diri menggenggam tangan besarnya yang terpasang infus. Saya tidak akan pergi. Dastan butuh kakaknya. Dan saya rasa saya mulai betah disiksa oleh iblis berhati Hello Kitty seperti Mas. Damian terkekeh pelan di sela tangisnya. Dia menarik tanganku. Membawaku ke dalam pelukannya. Pelukan yang hangat. Nyata. Bukan sandiwara. Terima kasih. Bisiknya di rambutku. Terima kasih sudah hadir di hidup kami yang berantakan. Kontrak nikah kita batal. Aku melepaskan pelukan. Kaget. Batal. Jadi saya diusir. Bukan bodoh. Damian menjentikan jarinya di dahiku. Batal karena aku mau ganti dengan kontrak seumur hidup. Tanpa tanggal kadaluarsa. Tanpa kepura-puraan. Dia mengambil cincin kawin yang kemarin sempat dia lempar ke meja nakas. Memasangkannya kembali ke jari manisku. Mulai hari ini, kau Nyonya Abimanyu yang sesungguhnya. Pemilik hatiku. Dan kakak ipar Dastan. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan kecil. Cie, kakak so sweet banget sih. Kayak di sinetron emak-emak. Kami berdua menoleh kaget. Budi sudah bangun. Duduk bersila di kasurnya sambil nyengir lebar. Kamu udah bangun Dek? Tanyaku malu setengah mati. Udah dari tadi. Pas Mas Damian nangis-nangis Bombay itu. Goda Budi. Damian wajahnya memerah. Dia melempar bantal ke arah Budi. Diam kamu bocah. Ginjal baru bikin kamu makin tengil ya. Budi tertawa renyah. Tawa yang sangat lepas. Tanpa beban sakit lagi. Kakak. Panggil Budi pada Damian. Jawab Damian sokcol. Makasih ya udah kasih ginjal kakak buat Budi. Budi janji bakal jaga ginjal ini baik-baik. Nggak akan minum es teh manis kebanyakan lagi. Damian tersenyum tulus. Senyum paling tampan yang pernah kulihat. Sama-sama jagoan. Tapi ingat, kakak Sari itu galak. Kalau kamu nakal, kita berdua bisa disuruh tidur di karpet lagi sama dia. Kami bertiga tertawa bersama. Di ruangan rumah sakit itu. Di bawah sinar matahari pagi Jakarta yang hangat. Kisahku dimulai dengan tragedi di aspal basah yang dingin. Dipaksa menikah sebagai tebusan dosa yang tak pernah kulakukan. Tapi takdir Allah memang misterius. Di balik tabrakan maut itu, ada pertemuan darah daging yang terpisah. Ada rahasia yang terungkap. Dan ada cinta yang tumbuh di tempat yang paling gersang. Aku Sari. Gadis penjual nasi bungkus yang menabrak mobil Rolls-Royce seharga miliaran. Dan ganti ruginya. Ternyata bukan uang. Melainkan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Dan ini adalah akhir dari penderitaanku. Sekaligus awal dari petualangan baruku sebagai istri sang miliarder dan kakak dari pewaris tahta. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Sari dan Damian.
jangan lupa bersyukur hari ini. Karena di balik musibah, selalu ada rencana indah Allah yang sedang bekerja. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di channel Dunia Beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.